Baik, baik, terima kasih Mas Idam, Mas Mirzam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas nama MGI untuk hadir dan memberikan sepatah dua patah kata begitu ya untuk um, diskusi sore ini, walaupun dalam diskusinya adalah kuliah begitu ya, berkaitan dengan volcan stratigraphy for geology exploration. Ini adalah sebuah um, subjek yang saya pikir dari perspektif praktisi, dari industri, dari masyarakat geologi ekonomi Indonesia juga, yang sangat erat dengan kehidupan profesionalisme di kegiatan eksplorasi. Melihat bahwa vulkanostratigrafi untuk geologi eksplorasi menjadi bahasan yang mestinya bisa menjadi referensi dan tambahan-tambahan begitu untuk kegiatan atau suksesnya sebuah kegiatan eksplorasi ke depan. Karena kita paham dunia eksplorasi atau kegiatan bisnis eksplorasi adalah sebuah kegiatan yang berisiko tinggi, meskipun menawarkan hasil yang bisa jadi sangat menggiurkan begitu bagi beberapa pihak yang melakukan investasi di sektor tersebut. Eksplorasi dengan karakteristik atau nature seperti itu tentu perlu diusahakan sedemikian rupa sehingga kegiatan eksplorasi ujungnya adalah sebuah discovery. Nah, kita melihat mestinya karena kita adalah orang-orang ahli geologi di Indonesia, melakukan eksplorasi basisnya adalah mengimplementasikan geoscience dan juga teknologi. Nah, pada saat sore hari ini kita sedang membahas salah satu cabang atau ranting ilmu dari geoscience, yaitu volcanology, khususnya di volcanostratigraphy. Dan ini dicoba untuk dihubungkan dengan bagaimana implementasi dari bisa dikatakan ilmu basic seperti itu untuk menunjang suksesnya sebuah kegiatan eksplorasi. Kita bicara tentu saja hal-hal yang berkait dengan tipe-tipe deposit yang berhubungan dengan keberadaan volcanic rocks atau volcano activities, dan mungkin bisa dibahas juga volcanism pada bahasan-bahasan di dalamnya. Kita ingin aplikasi dari mata kuliah seperti ini itu lebih banyak lagi diusahakan untuk ditarik bagaimana aplikasinya untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang bagi sebagian orang mungkin sedikit terlupakan, bahwa basis geoscience plus teknologi begitu ya, kita bicara tentang geoscience itu akan sudah sedang dan akan menempati posisi penting untuk mendukung suksesnya sebuah kegiatan eksplorasi. Dan kita melihat bahwa dengan melakukan atau memahami bagaimana volcanostratigraphy atau volcanic sequence rocks atau units begitu, dengan memahami kemudian memetakannya bagaimana konteksnya dengan sebuah tipe deposit misalnya, itu menjadi sangat penting. Karena dengan mengetahuinya kita tahu di mana posisi distal, di mana posisi proksimal terhadap pusat kegiatan magmatisme atau vulkanisme itu. Jika kita melihat salah satu deposit yang jika itu kontrolnya adalah hydrothermal magmatic related system, yang kita juga misalnya mengaplikasikan konsep di mana proses itu coeval atau seumur bisa dikatakan begitu dengan produk-produk vulkanisme, mestinya dengan memahami dan memetakan vulkanostratigrafinya dari distal ke proksimal, kita bisa menggunakannya sebagai faktor untuk mengetahui
akan ke arah mana, di area mana deposit tersebut bisa ditemukan. Karena mestinya sentral dari sistem tersebut akan juga merupakan atau tidak jauh, bahkan bisa bersamaan atau di tempat yang sama dengan sentral vulkanisme. Dan kita tahu di situ kita bisa memetakan produk-produk vulkanisme yang jauh dibandingkan dengan produk-produk yang dekat dengan sentral itu bisa dengan sangat sangat powerful, bisa dikatakan begitu, untuk kebutuhan vectoring eksplorasi harus kemana. Kalau kita bicara tentang high sulfidation, porphyry dan seterusnya, kita juga melihat bagaimana produk bentang alam yang dari vulkanisme itu, misalnya kaldera, itu juga akan bisa diobservasi pada saat ini dari topografi sebagai circular feature misalnya. Tapi kita perlu ingat circular feature yang pada saat ini ada bisa teridentifikasi misalnya itu haruslah juga dilihat pada level di mana level level erosinya. Bisa jadi bentukan-bentukan itu hanya menunjukkan di mana sentralnya, tetapi pada dari sisi level of erosionnya masih terlalu tinggi, jadi deposit kita masih di bawah. Ini sekali lagi saya katakan, jika konteksnya adalah kita bicara tentang hydromagmatic related ore deposits, coeval dengan produk-produk vulkanisme yang ada di atasnya. Saya pikir ini akan menjadi salah satu modal penting gitu ya bagi para geoscientist, khususnya eksplorasionis, dengan memahami stratigrafi, dengan memahami bagaimana bisa melakukan pemetaan, itu akan membantu baik itu dalam skala regional melihat feature-feature itu tadi, maupun secara lebih detail lagi bagaimana memfaktoringkan dari distal ke proksimal dari sentral atau sistemnya, itu akan menjadi penting. Harapan saya cabang-cabang ilmu lain atau ilmu lain dalam geoscience misalnya seperti struktur, kemudian geokronologi, tektonik, bahkan kemudian petrologi, petrografi dan mineralogi, mestinya bisa itu didiskusikan seperti ini, bagaimana implikasinya dan relevansinya dari setiap aspek yang dipelajari di setiap mata kuliah atau cabang ilmu kebumian tersebut, memberikan implikasi untuk kegiatan-kegiatan, khususnya sebuah kegiatan eksplorasi. Saya pikir dari kami seperti itu. Sekali lagi dari MGI Yagi menyampaikan terima kasih dan menyambut baik diskusi-diskusi seperti ini. Harapan kita ada bridging, ada link yang kuat, relevansi yang kuat antara mata kuliah kebumian yang mungkin dirasa basic dipelajari di bangku kuliah atau di universitas-universitas, itu punya relevansi dan aplikasi yang bisa digunakan untuk factoring kemana sebuah eksplorasi itu akan menghasilkan sebuah discovery. Tentu yang bersangkutan harus paham betul ore deposit model, jadi setting tektoniknya, setting geologinya, vektor-vektor yang mengarah ke sana, itu perlu dipahami sebelum mengaplikasikan ilmu-ilmu basic geoscience, salah satunya adalah volcanology misalnya, dalam hal ini stratigrafi, untuk kegiatan-kegiatan yang dimaksud. Saya pikir terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita tunggu aplikasi-aplikasi dari mata kuliah atau ilmu-ilmu cabang-cabang ilmu geoscience atau ilmu kebumian yang lain untuk ditarik ke aplikasi, ke real world untuk dunia eksplorasi khususnya di Indonesia. Terima kasih Mas Mirzam, terima kasih Mas Idam, terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas STJ sudah memberikan pembukaan yang sangat lengkap gitu ya. Jadi kesimpulan juga ini di bagian akhir, mungkin akhir dari sesi nanti yang dilakukan oleh Mas Mirzam. Tapi poin pentingnya tadi bagus sekali. Jadi terima kasih atas dibukanya kesempatan untuk bisa link langsung nih dengan dunia industri ya, dari kita, dari dunia pendidikan gitu ya. Baik, terima kasih Mas STJ. Berikutnya kita langsung saja kepada Mas Mirzam. Silakan Mas untuk bisa memaparkan presentasinya.
Baik, terima kasih Mas Ida, Mas Edi atas tadi pembukaannya dan pengantarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas STJ, Mas Idam selaku moderator, kemudian para senior yang sudah hadir juga secara daring, ada Mas Hil, Mas Ipul, Mas Ali Jambak, dan beberapa tadi mungkin saya lihat juga tapi tertutup, serta teman-teman yang hadir secara langsung di ruang ilmi maupun secara daring. Terima kasih. Nah, hari ini saya coba menyampaikan tentang vulkanostratigraphy untuk geology exploration. Karena vulkanostratigraphy itu sering diartikan sangat simpel sekali bagaimana membagi produk vulkanik itu menjadi kuluk, gumuk, brigada, manggala, dan juga kemudian busur. Bukan itu tujuan utamanya, gitu ya. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya jauh lebih penting dari itu, kemudian nanti kita bisa diskusikan. Sebagai pembukaan ini slide di awal, saya tampilkan tadi bagaimana Mas SD sudah menampilkan bagaimana peran vulkanostratigraphy dalam eksplorasi kepentingan mineral ekonomi. Ini materi yang sama pernah saya sampaikan pada waktu pertemuan MGI sebagai pengantar di Banyuwangi tahun lalu. Kemudian tahun 2019 saya pernah sampaikan ini di depan Pertamina dan SKK untuk keperluan eksplorasi migas gitu ya. Tahun sebelumnya mungkin 2017 atau 2016 kita pakai juga untuk aplikasinya untuk bendungan dan lain-lain, ternyata banyak hal. Jadi tidak hanya sekedar membagi ini kuluk gumuk, pusat erupsinya di mana, pusat atau samping, kemudian satunya seperti apa, tapi banyak hal yang kita bisa gali. Kita coba diskusikan nanti kali ini. Baik, yang pertama ini kira-kira bahasanya, saya akan membahas kembali tentang tektonik lempeng sama gunung api, karena cerita vulkanostratigrafi sudah dimulai dari sana, gitu ya, bahwa setiap gunung api yang lahir pada tatanan tertentu memiliki geometri yang berbeda. Geometri ini menjadi penting ketika kita melihatnya sekarang di permukaan, dan benda itu nanti bisa suatu saat tertimbun sedimen, masuk menjadi bagian dari suatu basin system, sehingga kalau melihat itu yang bentuknya cembung ke atas, cembung ke bawah, memiliki kemiringan tertentu, tidak selalu harus anti clean gitu ya. Itu banyak hal gitu ya, bahwa ternyata terbukti ketika dibor isinya bukan sedimen trap yang kita pikirkan, tetapi ternyata gunung api yang tertimbun oleh sedimen yang ada di atasnya. Kedua adalah stratigrafi. Nah, ini perlu saya highlight nanti gitu ya. Kemudian kegunaan kurang lebih apa saja yang kita bisa manfaatkan dari vulkanostratigrafi, baru nanti kita masuk ini. Yang paling simpel dan sederhana adalah tentang tingkatan satuan stratigrafi gunung api termasuk tata nama dan contohnya. 3 bagian terakhir, tingkatan, tata nama, dan contoh, ini bukan target utama untuk diskusi kita kali ini karena itu bisa dipelajari mudah di SSI, tapi mudah-mudahan kita bisa sampai cukup waktu ke sana. Baik, yang pertama, ini saya review kembali dari kuliah saya minggu lalu. Jadi melihat distribusi gunung api Indonesia dari barat ke timur, kurang lebih 6.000 km dari Aceh sampai kemudian ke Jawa, turun ke Bali, ke Flores, belok ke Badak, naik ke Halmahera, sebagainya. Hampir semua area di cover oleh gunung api. Artinya produknya bisa menutupi semua, bahkan Kalimantan tidak ada pun ada beberapa yang kemudian endapan piroklastik atau endapan batuan vulkanik hadir di sana. Salah satu yang sering menjadi masalah ada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang batu bara mendapatkan kematangan batu bara atau batu bara yang rusak akibat pengaruh intrusi gitu ya. Itu tidak pernah digali lebih dalam. Kemarin saya baru berdiskusi dengan Adaro gitu ya. Ternyata ada pertanyaan, kenapa ada yang kemudian intrusi basal di sana berpengaruh, ada juga yang tidak. Nanti kita akan lihat dalam konteks itu. Mundur sebelum itu ya, nanti kita juga saya menyampaikan bahwa salah satu problem utama dalam kegiatan eksplorasi di kita adalah kurangnya pemahaman tentang distribusi sebaran batuan vulkanik ini. Sebagai contoh, kita mengenal tadi di gambar yang pertama adalah lapangan Jatibarang. Itu adalah lapangan dengan cadangan terbesar kedua di dunia, tapi ketika diproduksi masuk 10 besar pun tidak. Apa problemnya? Kira-kira adalah ternyata batuan yang berada di lapangan Jatibarang selama dia vulkanik pada umur yang sama dijadikan satu, kemudian dihitung volumenya, dikasih properti, maka muncul volumenya. Maka volumenya sebesar itu, gitu ya. Tapi ternyata problemnya adalah itu tidak terhubung satu sama lain. Seolah-olah ada kompartemen, seolah-olah ada sekat dan sebagainya. Maka bisa dibayangkan kalau kita punya gunung api di Jawa seperti gambaran ini dari Jawa Barat, misalkan kita punya Krakatau sampai ke Bali, sampai ke ujung timur di Jawa Timur, misalkan kita punya ijen, pakai lithostratigraphy, selama batuan itu umurnya kuarter, maka dihitung volumenya besar sekali. Padahal antara gunung api yang satu dengan gunung api yang lainnya tidak terkonekted. Kurang lebih itu adalah problemnya. Isu itu pernah muncul tahun 2009, saya ingat pada waktu saya masih di Jepang, kita diskusi hangat tentang
lapangan Jatibarang di Milis Iagi gitu ya. Saya pernah mengatakan ini mungkin suatu saat akan menjadi problem gitu ya, bahwa bekerja di lapangan migas seperti halnya Jatibarang tapi tidak menggunakan konsep. Tapi selama produksinya masih berjalan itu mungkin tidak masalah. Akhirnya 2019 ingat tuh pada waktu awal ini kita masalah nih, menaruh well sekian banyak, kemudian ketika dites ternyata gagal gitu. Artinya penemuan yang dulu perlu direvalidasi dengan model yang baru gitu ya. Setelah dipakai ternyata prinsipnya sederhana, mereka menggunakan korelasi menggunakan lithostratigraphy. Ada prinsip yang tidak boleh dilanggar di vulkanostratigraphy, misalkan kita dalam menarik seismik gitu ya, itu biasanya tidak boleh memotong reflektor. Tapi saya perlu memberikan penjelasan itu bahwa salah satunya produk dari vulkanik adalah lava sebagai contoh, dia tidak bisa naik turun punggungan seperti halnya sedimen yang lain, naik turun gitu ya membentuk singkiran antik, itu tidak mungkin terjadi. Karena apa? Karena sifat batuannya yang getas, yang brittle tidak memungkinkan kemudian merefleksikan bentukan itu. Jadi artinya harus ada pendekatan lain. Itu distribusi gunung api. Jika melihat ini maka apapun kepentingannya untuk eksplorasi panas bumi, mineral ekonomi, geowisata, kemudian untuk geologi teknik, artinya sumber daya gunung api yang tersebar di Indonesia bagian barat, tengah, dan timur ini perlu coba kita dekati dengan konsep vulkanostratigrafis sehingga menjadi tepat, gitu ya. Ini sudah minggu lalu, termasuk pemahaman konsep stratigrafi adalah memahami gitu ya, kalau kita punya suatu subduction sistem gitu ya antara plate A dengan plate B, kenapa gunung api berada dalam satu sistem yang sama yang kita kenal sebagai busur bisa meletus pada periode yang sama, itu adalah sebagian besar sebenarnya yang dalam konsep stratigrafi perlu dijawab gitu. Nanti kita akan bahas ya. Jadi hasil dari interaksi plate ini kita bisa membayangkan bahwa gunung api itu lahir membutuhkan tahun. Jadi kalau subduction sudah di start di selatan Jawa, maka 25 juta tahun itu adalah kemudian gunung apinya baru muncul. Jadi kalau kita punya erupsi Tangkuban Perahu sekarang, berarti subductionnya di start 25 juta tahun yang lalu. Dan gunung api yang lain juga demikian. Waktu itulah yang kemudian diperlukan. Nanti secara khusus Pak Idam mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi akan membahas apa yang terjadi magma ketika pertama kali bentuk pada tatanan tektonik tertentu, entah dia subduction, entah dia MORB, entah dia hotspot segala macam sampai naik ke atas. Kristal itu bisa menceritakan sejarah, kemudian kekentalan, kemudian berapa energi yang terakumulasi, tekanan dan sebagainya, itu akan dibahas secara khusus. Hasil dari interaksi ini adalah kita melihat ini kan, ini di Indonesia bagian barat clear kontinennya, kemudian Indonesia bagian tengah ini transisi begitu masuk ke Bali, Nusa Tenggara, kemudian ke Indonesia bagian timur menipis. Tentu ini pun vulkanostratigrafi sudah dimulai, jadi kita bisa membayangkan ketika gunung api itu lahir di overriding plate-nya adalah yang kontinen di Sumatera atau sebagian Jawa bagian barat, kita bisa mendapatkan produk seperti halnya Toba, sepertinya Krakatau. Begitu bergeser ke Jawa, transisi dia sudah mulai sedikit membaik seperti Merapi gitu ya, marahnya pelan-pelan. Begitu pindah ke Indonesia Timur yang samudanya dominan, maka erupsinya juga akan berubah stylenya. Dari situ pun kita bisa melihat bahwa ada kontrol antara distribusi gunung api, tektonik, dan juga kemudian eruption stylenya. Itu permulaan bahwa vulkanostratigrafi ternyata berkaitan erat untuk bisa dijelaskan bagaimana dengan tatanan tektonik. Ini saya sekilas saja, ya saya pikir sudah dibahas lagi karena minggu lalu sudah, ya ini profil dari dalam keluar, kita punya inti dalam, inti luar, mata bawah dan atas. Nah kita akan fokus pada bagian atas ini yang menyebabkan terjadi interaksi. Minggu lalu sempat dibahas ada 3 pembentukan gunung api, yang satu di Mid-Oceanic Crete, yang kedua berkaitan dengan subduction, yang ketiga adalah di hotspot. Di sini pun vulkanostratigrafi perlu pemahaman. Sebagai contoh di lokasi 1 sekali lagi di MORB, ketika magma itu keluar menghasilkan hubungan tengah samudra, maka tidak punya banyak waktu sehingga batuan yang keluar ke sana pasti mineraloginya atau teksturnya sering dikatakan sebagai afirik, hampir tidak ada hampir tidak ada fenokrisnya. Kenapa? Karena kecepatannya mendingin dengan sangat cepat sekali sehingga fenokris tidak sempat terbentuk. Ketika kita pindah ke level yang nomor 2 ini, yang dikatakan pertama, satu adalah aktif continental margin, benua di bawahnya disusupi oleh samudra, sementara island adalah samudra sama samudra. Hal yang pertama kita bisa adalah distribusi gunung apinya. Di samudra dengan samudra, gunung apinya berada di dekat palung, sementara di benua dengan samudra, gunung apinya sedikit jauh dari palung, ini mundur. Ini kita bisa lihat, gunung api di Sumatera jarak terhadap palungnya sedikit lebih jauh daripada gunung api yang ada di Jawa karena interaksi 2 buah lempeng yang berbeda.
Kenapa bisa berbeda? Konsekuensi dari lempeng yang berinteraksi. Kalau kita punya benua sama samudra, di atasnya lebih ringan, di bawahnya berat, maka sudut penunjaman itu menjadi sedikit lebih landai. Konsekuensinya gunung apinya mundur jauh dari palung. Tapi kalau kita punya samudra sama samudra, berat sama berat, maka dia terjadi buoyancy negatif, sudutnya menjadi curam, gunung apinya menjadi dekat. Jadi jaraknya akan berbeda. Bagaimana dengan teksturnya tadi? Kita lihat gunung api yang lahir di samudra dengan samudra, magma yang naik ke atas akan melewati kerak 5-10 km tebalnya, maka phenocryst mempunyai waktu untuk terbentuk. Tetapi di active continental margin yang ketebalannya 80-100, waktu terbentuknya jauh lebih banyak, sehingga pasti phenocrystnya jauh lebih melimpah. Jadi dari posisi satu yang di tengah Mid-Oceanic Ridge, kita pindah ke Island Up, kita pindah ke active continental margin, kita bisa membayangkan bagaimana kelimpahan phenocrystnya dari posisi-posisi tersebut pasti akan berbeda. Kalau barang ini kemudian disatukan dalam kompleks melan, misalkan karang sambung, bayat, siletu, bahwa konon itu dikatakan melan, kita sebagai calon geolog, para mahasiswa atau geolog, harus bisa orang Jawa tuh memetani gitu. Oh ini adalah pecahan kontinennya, ini pecahan samudranya bercampur menjadi satu, kita percaya itu menjadi melan. Evidence itu harus kita lihat gitu ya. Jadi pada level ini, setelah nanti mendapatkan kuliah kapital selekta, itu tidak lagi kalau ke lapangan karang sambung, ini basalt, ini andesit, itu sudah harus. Tapi kita bisa sampai membedakan ini kurang lebih tatanan tektoniknya apa, belum melalui geokimia, baru dugaan awal dari teksturnya. Ya. Di lokasi yang ketiga, di hotspot yang sudah saya ceritakan minggu lalu, hotspot itu ada dua mekanisme. Subducted plate ini pada masuk ke dalam mantel tertentu dia akan berubah menjadi ductile hingga akhirnya lepas, tenggelam di antara mantel atas dengan mantel bawah. Atau kalau dia cukup berat, maka dia bisa masuk ke antara inti luar dengan inti dalam, kemudian melting, jadilah hotspot. Ketebalan yang berbeda, jarak yang berbeda menghasilkan tekstur juga yang berbeda. Jadi ternyata bahwa tatanan tektonik yang berbeda, dia sudah mulai memberikan dampak berbeda terhadap batuan yang di atasnya, baik dari segi komposisi maupun tekstur yang kemudian muncul. Apa yang mau saya coba highlight di sini adalah begini. Kita diajarkan di geologi fisik, di paleontologi bahwa umur batuan itu ada dua jenisnya. Ada yang umur kisaran, ada yang kemudian umur mutlak gitu ya. Ada umur relatif, ada umur mutlak. Umur relatif itu kita mengenal kalau batuan itu mengandung fosil A, katakan dinosaurus atau fosil manusia, berarti umurnya akan tertentu dari rentang fosil yang hidup di sana. Kemudian ada umur relatif atas dengan bawah gitu ya. Selama batuan itu belum terlipat, terbalik, terpatahkan sebagai hukum steno, maka yang di bawah lebih tua dari ada yang di atas. Batuan yang diterobos pasti lebih tua daripada yang menerobosnya. Itu secara relatif. Nah begitu mutlak, kita akan mengambil banyak sekali metodenya. Ada KAR, AR, dan sebagainya. Tapi pertanyaan sederhana adalah tekstur akan sangat mempengaruhi umur batuan tersebut. Sebagai contoh, kalau kita punya batuan beku, dengan tekstur atau porfiritik, yang besar dikatakan phenocryst yang halus dalam masa dasar, kadang-kadang kita tidak peduli kemudian mengambil batu itu dimasukkan dianalisis entah pakai KAR, ARR, EUPB dan sebagainya, maka keluar umurnya. Benar nggak umur itu? Benar. Kualitasnya bagus nggak? Oh bagus, ternyata karena galatnya juga bagus. Tapi apakah sudah sesuai dengan kaidahnya? Belum tentu. Contohnya, kalau kita punya batuan yang ada phenocrystnya, padahal kita tahu phenocryst itu terbentuk pertama kali, masa dasar itu terakhir. Maka pertanyaan kita adalah, umur apa yang mau kita teliti? Umur apa yang mau kita ukur? Kalau kita mau mengukur umur saat magma itu menjadi padatan, maka masa dasar yang diambil. Tapi kalau kita mau mengukur kapan magma itu mulai mengkristal, maka phenocryst yang diambil. Tapi kalau umurnya ada dicampur antara phenocryst sama masa dasar, itu namanya umur rata-rata. Jadi mudah-mudahan ketangkep. Jadi sampai di sini, konsep vulkanostratigrafi yang ingin ditekankan adalah kalau kita punya batuan yang porfiritik, kalau kita mau mencari kapan magma itu mulai menjadi padatan, stat gitu ya, maka phenocryst yang diambil. Tapi kapan kalau semuanya menjadi padatan neutral, maka masa dasar yang diambil. Itu. Contoh yang lain, aplikasi terhadap tekstur dan tatanan tektonik adalah kita sering mendapati data dari literatur, misalkan di Bangka Belitung, ya, di Pulau Laskar Pelangi itu komposisinya granit, granodiorit dan sebagainya, banyak sekali publikasi, tetapi umurnya range-nya besar sekali. Ada yang dari 120, ada yang 108, 190, 80. Lihat galatnya
benar. Lihat prosesnya, presisinya bagus. Ini semua sudah benar. Jadi yang benar yang mana umurnya? 120 atau 80? Atau yang 108 atau 100? Mungkin benar dua-duanya, gitu ya. Makanya kemudian kita harus cek di mana kemudian sampel itu diambil. Tubuh granit batolit itu karena saking besarnya, maka pendinginannya bisa bertahap. Dimulainya dari mana? Dari pinggir pasti. Semakin ke tengah dia yang membeku terakhir. Maka dalam satu tubuh batolit yang geometrinya bisa puluhan kilo, dia bisa memiliki umur yang berbeda. Itu namanya adalah cooling effect. Jadi kita bisa membayangkan kalau kita mendapatkan data umur gitu ya di lapangan, oh ternyata dari tua ke muda, oh ini bisa membayangkan nih posisi kita ke posisi yang lebih muda itu adalah di bagian tepinya, yang paling muda itu adalah bagian pusatnya. Kalau ada data umur. Nah pertanyaan saya adalah kepada mahasiswa, bisakah kita di lapangan, kalau saya sama Pak Idam suka gitu ya, nanti kalau ujian Kapita Selekta kita taruh di Krakatau, kemudian kita tanya bagaimana membedakan PAMID 1883 dan 2018. Kalau tidak bisa menjawab, kalian tidak boleh pulang. Itu agak serius. Tapi kalau di Bangka Belitung tidak bisa menjawab, nggak boleh pulang, nggak apa-apa Pak, katanya. Masih di sana banyak hotel dan sebagainya. Tapi yang ingin saya sampaikan pesannya adalah kalau kita datang ke suatu singkapan, batolit seperti halnya granit dan ini, jalan dari titik A ke titik B, menurut kita berjalan menuju tua atau ke muda. Kalau informasi di paper tidak ada, apa yang akan kita cari? Yang akan kita cari adalah gradasi, ukuran, butir dari kristalnya. Mudah-mudahan terbayang. Jadi dalam satu tubuh batolit yang besar, granit itu karena mendingin dari tepi, maka bagian tepinya akan lebih halus, semakin ke tengah akan semakin kasar. Jadi perubahan itu menunjukkan direction sebenarnya. Makanya tidak pernah ada tulisan yang menunjukkan arah ke sana tua dan muda, tapi geolog harus bisa melihat itu. Ya kan? Harus bisa melihat itu. Itu yang membedakan kita kemudian dengan penambang liar atau pemerhati batu pada umumnya. Itu termasuk dari pemahaman kita untuk melihat ini. Ya, nanti kita akan bahas beberapa contoh. Jadi saya sampaikan di awal, tata nama bukan menjadi objektif kita utama, tapi aplikasi seperti itu yang akan kita banyak diskusikan. Mudah-mudahan ketangkap. Nanti kalau tidak, silakan ditanyakan. Videonya nanti akan diputar di YouTube buat dipelajari, diulang-ulang kembali. Baik, itu sudah. Saya lanjut. Ya, jadi hasil dari posisi tatanan tektonik yang berbeda-beda tadi ternyata kemudian bisa menghasilkan bentukan gunung api yang beragam. Gunung api yang kita kenal sekarang umumnya hanya 3 kan, perisai, ada strato, ada sinderkon. Tapi ternyata itu adalah simplifikasi 3 kelompok utamanya. Kalau kita detilkan kita punya sangat banyak sekali. Kenapa bisa demikian? Ya, ini yang terjadi. Tatanan tektonik yang berbeda, ketebalan kerak yang ada di atas yang berbeda, komposisinya berbeda, menghasilkan kekentalan, jalan kuat dan sebagainya, kombinasi menghasilkan morfologi atau edifikasi gunung api yang sedemikian rupa banyaknya. Nanti kita akan termasuk membahas, melihat bagaimana menafsirkan apakah gunung api ini lahir di bidang horizontal, apakah ini di bidang miring tertentu, arah tertentu. Itu juga salah satu yang harus bisa dilihat dari konsep vulkanostratigrafi. Tahun 2012 waktu saya baru kembali dari Jepang, saya pernah diminta untuk membantu suatu daerah di selatan Bandung, di Garut. Di sana ada gunung Guntur, dia miring ke arah tertentu, ya. Jadi dia lahir itu dari gunung Guntur tua yang berada di sebelah baratnya, sehingga pasti dia akan miring ke arah timur. Ya. Dengan melihat kondisi kelahirannya tidak di bidang horizontal, tetapi dia nempel di lereng timur, maka produknya pasti lavanya akan mengalir ke arah timur. Itu sudah jelas secara konsep vulkanostratigrafi. Tapi jawabannya adalah ketika kita mau melakukan riset adalah, saya mau melakukan studi bagaimana kemudian lava itu meluncur seberapa jauh kalau kemudian gunung Guntur itu meletus. Karena sudah jelas corongnya ke arah timur, pasti akan ke arah timur dia keluarnya. Jadi kalau gunung Guntur itu ke arah timur, itu seperti kita ngerebus air, corongnya ke arah timur, pasti uapnya ke sana lah, nggak mungkin ke barat, ke utara, dan sebagainya. Itu hampir bisa. Tapi jawabannya saya dapat adalah, selama saya di sini, katanya gitu ya, belum pernah tuh gunung Guntur meletus. Benar juga. Saya ternyata berhadapan sama kemudian pengambil kebijakan yang mungkin baru satu periode, sementara periode gunung itu adalah bisa 10 tahun, bisa 100 tahun. Nggak salah gitu ya. Jadi rasanya belum perlu Pak, gitu ya. Aduh, ya sudah. Ya. Tahun 2019 sebelum pandemi, saya datang lagi ke sana.
ternyata sudah berkembang. Akibatnya karena tidak ada kebijakan dan studi itu, berlomba-lomba kemudian hotel, villa dan sebagainya naik ke arah dekat Gunung Guntur mendapatkan view yang terbaik. Suatu ketika kami menginap di hotel yang paling dekat dengan Gunung Guntur pas di ujung aliran lava. Jadi ketika saya sedang menjelaskan tentang vulkanostratigrafi untuk keperluan mitigasi bencana, pada waktu itu saya membawa grup dari reasuransi gitu ya, asuransi tentang kebencanaan. Saya baru menjelaskan, boleh Pak Mijam saya menyampaikan sesuatu kata pimpinan hotel. Oh boleh, Bapak dan Ibu, ini adalah hotel terbaik view-nya. Tepat baling di ini pas di ujung aliran lava Guntur, katanya gitu ya. Setelah selesai, kita semua senang, saya kasih terima kasih Bapak. Karena hotel ini adalah hotel yang pertama akan membendung aliran lava kalau Guntur erupsi lagi. Bapak memang mulia, saya bilang gitu ya. Langsung diam panas dingin atau gimana? Ya, karena ketidaktahuan kita, gitu ya. Karena sudah jelas nih, corong yang ngadep ke arah timur, ditaruh di arah timur. Nggak boleh terjadi kalau kita merekomendasikan pengungsian kayak begitu ya. Saya pernah sama Pak Idam pada waktu mengurusi Semeru. Apakah pengungsian itu tepat di sini? Itu bukan masalah ada airnya, ada aksesnya atau tidak. Abunya ke sana tidak gitu ya, Wudus Gembelnya ke sana tidak. Jangan sampai ada air ada itu ternyata aliran Wudus Gembelnya ke sana juga. Selesai. Udah nanti kita semua ya kan? Itu termasuk. Kalau misalkan tidak ada tempat yang lagi, berarti harus di lingkaran KRB itu. Pada lingkaran berapa kita boleh meletakkan itu? Dasarnya pengambilan keputusan adalah pengamatan dari statistik atau letusan yang sebelumnya. Itu pun termasuk sebenarnya gitu ya dalam konsep vulkanostratigrafi. Bapak dan Ibu, lihat baik-baik. Di sini sudah ditunjukkan bahwa hukum horizontality tidak berlaku. Ya, di sedimen pun ada namanya inisial dip. Buat sedimen klastik sama gamping, Bapak Ibu pasti paham. Ada yang 10 derajat, 15 derajat, 12 derajat, kita boleh lah tawar-tawar dikit, kita boleh lah tawar-tawar dikit gitu ya. Artinya apa? Saya ingin menunjukkan bahwa kalau Bapak Ibu mendapatkan rekaman ini dari data geofisika, seismik dan sebagainya, saya katakan ya, setidaknya saya pernah menyampaikan sore ini bahwa bentukan yang cembung ke atas atau kerucut begini tidak harus selalu antiklin, tidak harus selalu kubah garam. Ini bisa gunung api. Gitu. Nanti kita akan lihatnya. Beberapa contoh di lapangan minyak bumi di Indonesia ada bentukan-bentukan yang seperti ini. Ketika dibor, isinya ya bukan karbonat, ya, tetapi isinya adalah ternyata tumpukan-tumpukan ini. Sekarang kita mereview, jadi kenapa bisa tidak horizontal? Persis, kita udah pernah lihat sebenarnya. Tidak ada orang yang menjual pasir di toko bangunan dibentuk kotak. Ada juga disenderin ke tembok. Jadi kalau ada tembok yang siku-siku 90 derajat, kenapa kemudian pasirnya bisa tidak horizontal? Itu namanya adalah angle of repose. Sudut suatu material tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Minggu lalu saya sudah bahas bahwa piroklastik yang dikeluarkan itu abu vulkanik itu bukan kacang hijau sama kelereng, tapi lebih cenderung seperti mochi, jatuh ceplak nempel ke sana gitu ya. Akibatnya paleoslope akan mengontrol itu. Ya. Kalau dia dominannya lava maka akan cenderung datar sudutnya 2 sampai ini. Kalau kemudian agak sedikit sampai 35 derajat, oh dia stratovolcano. Kalau cinderkon sampai 30 derajat dan sebagainya. Jadi angle of repose itu sangat tergantung sekali dari material yang dikeluarkannya. Dari materialnya, dari ukuran butirnya dan sebagainya. Sekarang kita bisa paham kenapa kalau film di luar negeri yang terutama akhir tahun gitu ya, itu yang ada salju dan sebagainya, itu rumah-rumah di luar negeri itu ada slope tertentu sudutnya, tidak boleh terlalu horizontal. Di Jepang horizontal, tapi ada pemanasnya. Sehingga kalau ada salju yang jatuh ke sana, saljunya itu mencair karena dikasih pemanas. Tapi tidak boleh kalau tidak ada pemanasnya. Kenapa? Esnya numpuk di sana, ambruk nanti. Akibatnya slope-nya perlu diatur. Ya, jadi mungkin bisa dimodifikasi. Kalau stadion itu bisa buka tutup, ini bisa nggak rumah ini roofingnya naik turun sudutnya gitu ya. Oh saat mau meletus kita naikkan agak sedikit curam gitu ya. Supaya nanti kalau jatuh piroklastiknya langsung gelundung. Kalau tidak ada kita landaikan lagi dan sebagainya. Tapi paling tidak dari sini mengindikasikan bahwa material gunung api contohnya abu vulkanik itu bisa membentuk inisial dip tergantung dari komposisi dan juga ukuran butirnya. Gitu ya. Nanti kita akan lihat apakah bentuk ini juga bisa terlihat dalam rekaman seismik. Ya.
Oke, baik. Sekarang kita berbicara distribusi gunung api dulu secara umum, gitu kan? Ini kan pertanyaan. Kalau kita di selatan Jawa sekarang punya namanya Out Andesite Formation, pertanyaan saya adalah apakah Out Andesite Formation itu juga ada jalurnya tapi di utara? Kalau kita lihat gunung api yang sekarang present day, bahwa gunung api itu yang berkaitan dengan subduction punya dua posisi. Satu di selatan, contohnya adalah Papandayan, di utaranya kita punya Tangkuban Perahu. Di selatannya ada Galunggung, di utaranya ada Ciremai. Artinya berpasangan. Ini cuman secara konseptual. Kalau kita punya Out Andesite Formation, harusnya barang itu juga muncul di utara pada yang sama. Jadi harus segera tuntas itu permasalahan dengan Out Andesite Formation. Mana yang epithermal, mesotermal, porfiri dan sebagainya. Kan di utara kita punya challenge juga. Saat ini mungkin belum bisa diambil, tapi secara konsep itu harusnya ada. Begitu juga halnya lapangan Jatibarang pada waktu muncul di utara, Jawa Barat. Dia bilang, tenang aja, PR kita masih banyak. Jatibarang belum tuntas, harusnya secara konsep kita punya pasangan itu juga ada di selatannya. Dulu, gitu ya, ada yang mencoba mengakomodir. Jadi tidak harus konsepnya gunung api berpasangan depan dan belakang. Bagaimana kalau double subduction? Jadi bapak-bapak yang berkecimpung di IPA pasti pernah baca papernya Subrat sama Sulistianingsih. Di Jawa ada double subduction, di selatan ada subduction, di utara subduction. Boleh, saya bilang. Saya sih setuju aja. Tapi masa kalau ada subduction, kapan timingnya, di mana produknya? Ya kan? Kan boleh geologi kan? Jadi kalau kita di Jawa ada double subduction dari utara Cirebon, dari utara Jakarta masuk ke Jawa, boleh nggak? Boleh. Saya bilang. Tapi di mana magmatismenya? Kan kita tidak bisa mau bilang double subduction tapi tidak ada produknya, misalkan gitu. Itu pernah diargue demikian, gitu ya. Jadi distribusi gunung api tidak hanya yang secara garis besar kita lihat berkaitan dengan batas lempeng ini, tetapi kalau kita zoom di Jawa sini, saya sudah pernah menceritakan bahwa gunung api itu berpasangan, nanti kita lihat. Nah, ini yang minggu lalu saya sekilas saja berkaitan dengan MORB, tadi kecepatan sudah berimplikasi terhadap morfologi, berimplikasi terhadap tekstur dan sebagainya. Sering sekali, satu lagi ini, ya, bahwa kalau kita punya namanya pilau lava, lava bantal harus laut, gitu ya. Gitu ya. Kalau tidak ada lava, pilau lavanya pasti darat. Enggak begitu. Bahwa ternyata pilau lava itu pun ada kedalaman tertentu, ya. Tidak semua kedalaman bisa terbentuk, tapi depthnya 750 meter paling ideal, atau lebih dalam. Jadi kalau sekedar laut masuk ke Cikapundung, laut masuk ke Situ Lembang, laut masuk ke mana lagi gitu yang dangkal, itu nggak terjadi pada laut. Gitu ya. Jadi harus dicari ciri lain. Ya, jadi tidak selalu laut itu harus pilau lava. Kalau kedalamnya dalam baru dia pilau lava. Kalau tidak ya tidak terbentuk, gitu ya. Makanya minggu lalu saya bilang cendol aja ada yang cendol Elizabeth bentuknya bagus, gitu ya. Ada yang sampai cendol yang bentuknya tipis itu udah KW berapa? Karena prosesnya berbeda, kekentalan sebagainya. Itulah implikasi terhadap kedalaman bentuk kesempurnaan tadi. Kita punya ini di Karangsambung, kita punya di beberapa tempat yang lain, di Banyuwangi juga ada, di Bali juga ada. Nah, ini gunung api yang berkaitan dengan batas konvergen, berkaitan dengan subduction 25 juta tahun kita butuhnya, kemudian nih, sering dibandingkan dengan Jepang karena apa? Ada kemiripan tektonik. Jadi kalau kita ngeliat ini, yang saya highlight berkaitan dengan vulkanostrat adalah ada daerah yang populasi gunung apinya tinggi di utara Jepang, kemudian di Southwest Honzuak itu sedikit, ke selatan tinggi lagi, itu persis. Di Jawa itu tinggi, di Sumatera itu gunung apinya sedikit, padahal panjang pulau 2 kali Pulau Jawa. Oh, karena di Jawa itu kan padat penduduknya Pak, jadi ketekan gunung apinya naik ke atas. Ya kalau itu yang dipakai, di Jepang pun harus dipakai. Ternyata di Northeast Honzuak tidak demikian. Yang di utara Jepang ini justru penduduknya sedikit, tapi gunung apinya banyak. Berarti tidak berlaku itu ya. Berarti ini pasti berkaitan dengan namanya adalah tadi. Apakah subduction tegak lurus atau tidak? Apakah subductionnya oblik? Kalau subductionnya tegak lurus, ini yang terjadi. Dua kedalaman ini terbentuk nih. Partial melting yang pertama adalah kedalaman 120, partial melting kedua adalah kedalaman 180. Dua-duanya tercapai. Tetapi kalau dia oblik contohnya kayak di Sumatera, kedalaman yang di belakang ini tidak terbentuk. Akibatnya gunung api hanya satu single chain. Di Sumatera itu hanya satu. Tapi kalau di Jawa ada dua. Apalagi yang bisa kita eksploitasi dari gambar ini? Nih, gambar yang depan ini menunjukkan ada kaldera. Kenapa bisa ada kaldera? Kaldera itu mohon jangan diperdebatkan apakah batasnya 1 kilo atau 2 kilo. Saya bebas sama Pak Idam. Mas Hil juga ngajar gunung api, ya silahkan, udah mau kita tawar 1,5 boleh nggak? Boleh gitu. Tapi yang utama adalah kalau ada kaldera itu
Artinya ada pengosongan dapur magma dalam jumlah yang signifikan. Artinya di bawah gunung api itu ada kompor bukan lilin, kira-kira begitu. Itu yang harus dilihat yang lebih utama, gitu ya. Kenapa? Yang di posisi depan itu kaldera lebih cenderung terbentuk daripada yang di belakang. Karena pada waktu slab masuk ke sini, bahan baku untuk pembentukan magmanya masih banyak di sini. H2O yang di pori, H2O yang berada di mineral ikatan lemah itu dia lepas semua menghasilkan partial mating, magmanya banyak. Yang di belakang ini kayak perasan air. Kalau kita udah meras lapel, sisanya tinggal sedikit. Maka gunung api yang di belakang itu kecil biasanya. Tapi Muria besar, ya selalu ada anomali gitu ya. Di mana-mana selalu ada anomali, ada cerita lain. Tapi secara umum akan demikian. Sehingga gunung api yang di depan akan lebih besar daripada gunung api yang di belakang. Gunung api yang di depan punya kompor, yang di belakang kurang lebih punya lilin. Gitu ya. Apa akibatnya? Kita bawa ke geotermal misalkan. Di geotermal, itu orang kalau sudah mendapatkan umur batuan lebih dari 1 juta tahun, biasanya nggak mau dieksploitasi lebih lanjut. Kenapa? Khawatir panasnya sudah hilang. Ya. Tapi ada yang percaya sampai 2,5 juta tahun itu masih dipakai. Bahkan sampai 5 juta masih dipakai karena panas bisa ini tergantung berapa besar. Kalian pilih yang mana? 1 juta atau 5 juta? Pasti pilihan adalah subrondit sama subangular, tengah-tengah aja. Kalau gitu 2,5 Pak, boleh nggak? Jangan begitu cara berpikirnya. Ya, kalau dia di depan, ininya besar, maka karena dia punya kompor, dia bisa sampai 5 juta tahun. Tapi kalau dia di belakang kalah sedikit, 1 juta tahun, angka 1 juta itu sering dipakai sebagai pegangan kita. Padahal dari gambar ini harus dilihat posisinya adalah di dekat yang transit volcanic chain atau yang di back exit volcanic chain. Mudah-mudahan bisa dapat idenya ya. 2013 saya pernah membantu perusahaan geothermal di Halmahera. Posisinya adalah yang di transit volcanic chain. Atau mudah-mudahan beliau ada tidak di dalam Zoom ini ya. Begitu dapat angka kita dating adalah 2,3, wah ini udah nggak ada nih Pak panasnya. Ini lebih baik kita jual aja. Begitu mau dijual, saya tunjukkan modelnya, saya bilang, kalau dijual saya izin tawarin. Loh, kok ditawarin Pak? Memang udah nggak ada panasnya. Saya jelasin, kalau dia di posisi yang di depan, sampai 5 bisa masih ada. Karena apa? Karena di bawah sana kita punya kompor, bukan lilin. Bisa kebayang ya? Akhirnya dieksploitasi lebih lanjut, ternyata dapat manifestasi yang lain. Artinya, kadang-kadang eksplorasi itu gagal itu karena apa? Konsep kita tidak kuat, gitu ya. Ya udah dipakai yang optimis aja 1 juta tahun, karena kebiasaan pada waktu kita diskusi batu pasir ini butirannya apa, membundar tanggung, membelah tanggung, nah gitu ya, sudah semua pakai nilai yang itu, padahal tidak demikian. Itu salah satu dari model ini kita bisa tahu kenapa gunung api ada yang depan belakang, ada yang single chain, karena yang satu perpendikular itu kayak Jawa, Jawanya barat timur, Sabdasannya utara selatan. Ya oblik itu kayak Sumatera, Sumateranya itu miring demikian, ya barat laut tenggara, Sabdasannya utara selatan, sehingga kedalamannya tidak tercapai, gitu ya. Jadi, gitu ya. Kalau kita melihat suatu pulau yang dengan panjang tertentu itu length dari aknya kilometer dan ada number polygenetic volcanoes itu berbeda-beda, dari sini aja pertanyaan saya bisa muncul begini. Jadi, mana yang tegak lurus, mana yang oblik? Harusnya bisa jawab kita semua. Kalau dia oblik, maka gunung apinya lebih banyak. Contohnya, kita punya panjang 1000 tapi gunung apinya 45. Kita punya panjang 1250 tapi gunung apinya 30. Ini kebayang nih. Jadi bayangkan, jadi kalau kita punya tatanan tektonik yang di paleo, tektoniknya itu adalah tegak lurus, potensi gunung apinya pada waktu itu akan lebih banyak daripada kalau dia oblik. Kalau dia sudah menjadi fosil, maka potensi mineralisasinya, sumber-sumber panasnya juga lebih banyak daripada kalau dia oblik, kalau dia posisi tegak lurus. Ini sepertinya sederhana, hanya sekedar menunjukkan panjang dengan jumlah gunung, tetapi tidak diterjemahkan ini konteksnya tegak lurus atau tidak. Jadi kenapa di Jawa sekarang banyak? Ya karena sejak Jawa itu tegak lurus seperti sekarang dari 10 juta tahun yang lalu, gunung api itu berpasangan. Maka pertanyaan saya adalah tadi, apakah Old Andesite Formation itu hanya ada di selatan? Bolehkah nanti Old Andesite Formation bagian utara? Harusnya barang itu ada. Gitu ya. Kalau kita percaya double subduction itu berkembang di yang perpendikular yang tegak lurus. Sehingga kita masih punya PR di utara sana. Gitu ya. Orang lain tidak melihat, tapi Vulkanolog harus melihat itu. Orang lain tidak melihat, tapi geolog harus melihat itu. Bahwa kita punya problem jati barang di utara, harusnya barang itu ada di selatannya juga, gitu ya. Kita lanjut. Yang intraplate, ini yang terkenal kan di sini, di Hawaii kan ada filmnya, tarian dan sebagainya, gitu ya.
di Kamerun juga ada. Nah, tapi kita punya nih beberapa lapangan. Kita punya di Muria, kita punya di Krakatau, kita punya mana nih? Karimun di utara Jawa. Ini kita punya di lapangan Kangean itu, nanti lapangan Sotsobi saya akan bahas sekilas gitu ya, bahwa ternyata ada gunung, ada bentukan kerucut di utara Bali di dalam laut ya, karena mungkin pada waktu kuliah gunung api sudah sore seperti sekarang gitu ya, plus ngantuk, jadi begitu ada bentukan kerucut di bawah air ya sudah itu terumbu. Boleh nggak? Ya boleh aja, tapi saya bilang emang kenapa gunung api nggak boleh lahir di laut? Bahwa Muria itu tadinya terpisah sama laut. Jadi kalau posisinya Sotsobe itu ditarik ke sini, dia masih segaris nih sama Muria, sama Lasem dan sebagainya. Belum nyatu aja. Jadi barang itu adalah barang yang sama. Nanti kita akan diskusikan tentang contoh kasusnya ya. Jadi mengapa harus vulkanostratigrafi? Ini yang harus kita pegang dulu. Pertama, bahwa kalau di sedimentologi ada namanya superposisi, yang tua di bawah, yang semakin mudah ke atas, kalau belum lipat, terbalik, terpatahkan, dan sebagainya. Di gunung api, superposisi harus hati-hati. Contoh, di gambar yang sama ini, kita punya strata, ini, coklat, kita punya biru, kita punya kuning, kita punya merah, gitu ya. Kemudian kita punya seal, misalkan contoh, menyisip di antara coklat sama biru. Posisinya di bawah loh, belum terbalik, belum terlipat. Tapi seal itu hadirnya gimana? Lebih mudah dari coklat sama biru, bisa dipahamin. Sampai sini aja harus hati-hati, gitu ya. Artinya belum tentu posisi dan bawah dan atas itu langsung menunjukkan umur secara relatif. Contoh yang lain, Tambora meletus besar, akibatnya tidak ada musim panas, kan begitu ya? Apa akibatnya? Kenapa itu? Karena abunya masih muter-muter selama 1 tahun 2 tahun. Pada waktu abunya masih keliling bumi 1 tahun 2 tahun, lavanya sudah keluar. Jadi lavanya sekarang posisinya di bawah, baru ketutupan abu yang lebih muda. Tapi kan secara geologi cuma beda 1 tahun 2 tahun, Pak. Prinsip itu, tetap ya kan? Artinya kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih tua itu ada di atasnya. Karena tadi kita jalan katakan di sungai Cikapundung ini yang mengalir dari Lembang kemudian memotong Tahura sampai ke Asia Afrika itu, lava yang muda itu di mana? Di sungai. Tapi kalau kita jalan dari Gua Belanda, dari Gua Jepang ke Gua Belanda, itu di sisi atasnya itu ada bekas lava nempel. Kok bisa ada lava di atas? Itu bekas cabang aliran sungai yang dulu dilewati aliran lavanya. Kenapa lavanya bisa ada di atas? Karena pindah. Sungainya pindah ke level elevasi yang lebih rendah. Arti posisinya ada di sana, itu berarti lebih tua. Gitu ya. Oke, itu superposisi. Yang berikutnya adalah lateral continuity. Bahwa sedimen akan mengisi cekungan sampai batas cekungannya. Jadi kemenerusannya akan lateral. Itu tuh ada keterangannya. Kayak rokok kecil. Kalau sedimennya cukup mengisi. Maksudnya contohnya gini. Kita punya bubur kacang 1 mangkok. Maka bubur kacangnya menjulur kan. Dari batas mangkok selatan ke utara. Karena ya memang isinya memenuhi itu. Tapi kalau kemudian bubur kacang itu kita pindahin ke panci, ya nggak nyampe. Jangankan menerus sampai ujung utara panci gitu ya. Sampai setengah juga nggak nyampe. Itu tuh ada tapinya yang kayak gitu-gitu perlu digali sama kita. Nah, dalam case-nya di batuan vulkanik itu tidak demikian. Kalau kita punya lembah seperti ini gambar yang kedua ini, maka lava itu akan mengalir di mana? Hanya di bagian lembahnya saja, tidak bisa mengalir di punggungannya. Ya. Jadi kadang-kadang kita jalan kalau di satu aliran sungai itu ke arah utara gitu ya, mengikuti dari hilir ke hulu, kadang-kadang lavanya ada di kiri, kadang-kadang lavanya ada di kanan karena torehan sungainya bisa berpindah-pindah. Mana yang dia lunak di kontak antara batuan itu sama dia toreh. Akibatnya lateral continuity jadi tidak berlaku. Ini perhatikan tangan saya. Tangan saya ini, jari-jari ini adalah paleogeografi dari suatu gunung api. Ketika lava kemudian erupsi, maka lavanya akan mengisi antara celah tangan-tangan saya ini, masuk ke sini. Dia sudah tidak menerus lagi, meskipun pada umur yang sama, karena dibatasi oleh punggungan-punggungan tadi. Maka lateral continuity belum tentu berlaku, gitu ya.
Jadi satu ketika mahasiswa saya pernah saya suruh mapping gitu ya. Nggak lama, belum seminggu balik katanya. Ternyata pusing Pak katanya gitu. Karena di sungai itu tidak ada strike-nya, kemudian di jalan dari hilir ke hulu itu ininya beda-beda posisinya. Itulah kenapa kamu saya kirim untuk melakukan pemetaan. Harus pakai konsep vulkanostratigrafi. Kalau kemudian gampang semua, ya semua bisa mengikuti strike dan lain-lain. Di sini artinya dengan contoh tangan tadi adalah sebagai paleoslope, jari-jari saya ini adalah punggungan, maka ketika lava itu masuk, maka kaidah kemenerusan dari strike dan dip itu tidak bisa berlaku serta-merta lagi untuk daerah vulkanik. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Berikutnya adalah ini, original horizontality. Tidak selalu berlaku. Tadi saya sudah sampaikan di awal, kenapa pasir dijual di toko besi itu dijualnya tidak dibentuk kotak. Susah ya. Tapi disenderin aja dia membentuk sudut tertentu. Kenapa? Karena material yang jatuh tadi saya katakan bukan kayak kelereng atau kacang hijau, tapi lebih cenderung kayak mochi, begitu jatuh ceplok-ceplok nempel. Akan membentuk mengikuti paleoslope-nya. Jadi kalau ini paleoslope-nya ini adalah seperti dua bukit ini, maka dia jatuh seperti apa? Seperti benda yang ada di bawahnya. Salju jatuh di atas mobil ya bentuknya kayak roofing, kayak bentuknya mengikuti mobil. Jatuh di atas atap ya seperti ini. Karena apa? Karena salju itu nempel pada waktu jatuh. Itulah original horizontality tidak berlaku. Apa yang ingin saya sampaikan di sini bahwa ketika itu yang terjadi, maka perlipatan yang kita jumpai karena piroklastik dan sebagainya itu hati-hati. Itu belum tentu karena tektonik maksud saya. Tapi adalah karena paleoslope-nya. Mudah-mudahan dapat idenya ya. Karena kalau kita jalan sekeliling gunung api terus ada abu vulkanik gitu, nanti kita bingung nih tegasannya 360 derajat jadinya. Karena abunya mengcover semua itu naik turun gitu ya keliling. Ini gimana nih tegasannya 360 derajat? Itu adalah contoh ya dari original horizontality. Jadi itu salah satu alasan mengapa konsep vulkanostratigrafi tidak bisa harus kita gunakan, karena beberapa yang berlaku di sedimen umum itu tidak bisa lagi diterapkan di sini. Ya, tujuannya adalah apa? Nih tujuannya, mengembalikan semua produk gunung api itu, lava, oto ini, udus gembel, piroklastik, ke pusat erupsinya itu ada di mana? Dua buah gunung api yang saling berdekatan, contoh Papandayan dengan Cikuray, Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing. Kalau kita berjalan di tengah-tengahnya kan harus dijelas, ini produk dari mana? Kalau ini produk dari Sindoro, pasti sumbernya ya harus dari Sindoro. Kalau itu membawa suatu, berarti Sindoro lah yang harus kita cari. Kalau kita jalan ke Papandayan sama Cikuray, kalau itu arahnya dari Papandayan yang kita mencari lava untuk bahan bagan galian, maka yang kita kejar adalah ke arah Papandayan, bukan ke arah Cikuray. Ya. Jadi nanti dibalikan ke sumbernya, terutama untuk gunung api yang berdekatan, atau kemudian produk gunung api yang tadi. Contoh di lapangan Jatibarang tadi, ya. Ketika kita punya suatu batuan vulkanik di satu basin itu harus dibalikin. Apakah ini satu sumber atau berbeda? Kalau sumbernya berbeda, maka harus dibalikan berdasarkan sumbernya. Tidak sekedar umurnya sama. Satu harus ke sumber, ya. Kedua, genetiknya kita tentukan apakah aliran lava, apakah piroklastik aliran, jatuhan, set, dan sebagainya. Kemudian kita tentukan umurnya, mana yang pertama, mana yang berikutnya, dan dideskripsikan dengan deskripsi untuk batuan vulkanik. Jangan pakai skala Wentworth gitu ya, jangan pakai klasifikasi Vogt, Petitjohn dan sebagainya. Karena maknanya jadi berbeda. Kalau kita mendeskripsikan piroklastik kemudian pakai ukuran sen, kuarsen dan sebagainya, jadinya kita masuk adalah epiklastik ini. Sudah transported, itu benar. Tapi kalau kita mau deskripsikan itu sebagai piroklastik, ya pakai deskripsi untuk batuan vulkanik. Yang UGS buat batuan lava dan intrusifnya, kemudian pakai piroklastik kita punya dari Pfister dan sebagainya. Ini di sini. Ya. Itu kira-kira kita balikan tujuannya untuk membalikan produk-produk itu, baik efusif, eksplosif, sumbernya dari mana, apakah erupsi pusat, samping dan sebagainya, genetiknya seperti apa, kemudian dideskripsikan sesuai dengan kaidah yang seharusnya. Ada yang melihat sesar normal di sini? Kalau kita hanya mengatakan bahwa ini adalah cuma keperluan diameternya, apakah lebih dari 2 km, apakah di bawah, apakah 1 km atau lebih dan sebagainya, yang kita dapat cuma informasi itu. Tapi kalau kita sudah mengatakan kaldera dalam konteks yang lebih besar, gitu ya, wah kita menarik ini, ya.
Ukuran mungkin pertama kita lihat. Di sini kita ngelihat ada sesar normal nih. Meskipun tidak ada petunjuknya, ada yang lihat di mana sesar normalnya. Itu udah digawir-gawir sepanjang ini, artinya ada bagian yang turun ke bawah, ya kan? Kalau itu ada yang turun ke bawah, ada yang hilang kemudian kolaps ke bawah, artinya kita bisa melihat di bawah sana kita punya kompor. Oh, dua yang dilihat. Ada kompornya, ada sesar normalnya. Ini bagus nih. Jadi kalau ada air, ada sesar normal, dia cenderung ekstensi, air hujan bisa masuk, air meteorik bisa masuk, terpanasi, maka jadilah geothermal. Gitu ya. Makanya sekarang kita paham kenapa sesar normal dicari di geothermal, dicari di mineralisasi buat begini nih, ya, supaya fluidanya bisa lewat, mau masuk ke bawah, mau masuk ke atas, gitu ya. Di sini kita bisa melihat di bawah sini ini harus terlihat sama kita dalam pandangan stratigrafi, berarti ada magma yang cukup besar, dia kosong sehingga ambrol ke bawah. Di sini ada bagian sesar normal turun ke bawah. Apalagi yang bisa kita eksplor dari gambar ini? Kalau kita jalan ke Batur, ke Kintamani, kita harus punya visi. Apakah Batur ini terjadi kalderanya sekali atau berkali-kali? Dilihatnya dari mana? Dari kalderanya potong memotongnya, dari torehannya, dari peta demnya, dari topografinya. Kalau yang satu konturnya rapat dan masih teratur, ini mungkin adalah kaldera yang terakhir. Yang satu sudah agak renggang, ini mungkin kaldera sebelumnya. Yang ini sudah acak-acak, ini kaldera yang lebih awal. Itu harus terlihat sama kita, gitu ya. Jadi tanpa ada petunjuk pun kita tahu, gitu ya. Oh, ini yang pertama, ini yang berikutnya, ini setahap, ini sekali, ini berkali-kali dan sebagainya. Itu bisa terkonfirmasi oleh semua data. Baik, di Galunggung saya punya cerita yang lain. Tahun 2013 kita diminta membantu suatu perusahaan geothermal eksplorasi. Apa eksplorasinya? Untuk panas bumi, ya. Jadi biasanya kita pegang fasies gunung api yang kita kenal di vulkanologi. Kalau ada lava, biasanya itu fasiesnya fasies sentral. Mengalir pun tidak akan jauh-jauh. Maka dari hasil kaldera Galunggung ini pada jarak berapa ya? Mungkin kurang lebih di sinilah. Di sekitar sini nih, Cikasa atau EDM sini ada suatu bukit besar. Ya, ada satu bukit besar kayak kalau di Karangsambung kayak Jati Bungkus begitu ya. Itu isinya lava. Pada waktu itu ada dua tim saya dan tim satu lagi. Saya bilang karena ada lava, bentuknya itu ukurannya adalah sebesar 2 kali lapangan gazebo, 2 kali lapangan bola, maka kita pun sebagai geolog biasanya goyang imannya. Ini bongkah, boulder atau singkapan. Tapi kalau lavanya cuma sebesar handphone saya, sebesar laptop, wah masih kita bisa percaya lah itu bongkah ya. Tapi begitu udah 2 lapangan bola tuh goyah. Masa sih begini ya sebesar ini gitu. Tapi karena itu akan menjadi krusial pada waktu itu. Apakah ini akan dijadikan WKP atau tidak? Cuman satu informasi yang bisa kita dapat. Di dalam bongkah yang besar 2 kali lapangan bola itu dengan tinggi kurang lebih 15-20 meter, saya menjumpai satu ciri-cirinya. Fasikulernya ada di bawah. Nah, ini vulkanostrat dipakai sama kita. Jadi kalau kita punya fasikuler, itu adalah gas yang lepas pada waktu proses pendinginan. Gas itu ada di mana? Di aqua galon, bukan pesan sponsor. Gasnya pasti di ketutup botol, ya kan? Fanta, Coca-Cola pasti di atas. Di hand sanitizer kita juga pasti naik ke atas. Nah, kalau gasnya ada di bawah gimana? Ini sulit ini. Jadi saya mengatakan ini adalah yang dikatakan sebagai 10,000 hill-nya dari Galunggung pada waktu meletus besar. Karena sulit menjelaskan fasikuler ada di bawah, ini kemungkinan dia terbalik dari suatu bongkah yang besar kemudian ada di sana. Ya. Ditanya saya, gimana caranya? Kok bisa sampai sini? Saya jawab begini. Ya. Saya secara Archimedes bisa menjelaskan kalau gas tidak bisa tenggelam ke bawah. Tapi kalau tanya sebagaimana besar 2 kali lapangan bola ini, tanya Galunggung, jangan tanya saya gitu kan, karena bukan saya yang bawa ke sini. Ya. Itu jawaban saya pada waktu itu. Jadi bayangin, fasikuler, kalau kita berhenti di definisi pemahaman kita di petrologi sama vulkanologi hanya gas yang terperangkap, tidak boleh lagi untuk kita semua, para mahasiswa nih terutama, ya kan? Harus. Begitu ada fasikuler, saya tahu, oh ini pasti dekat permukaan, ini pasti bagian atasnya, gitu ya. Harus bisa melihat itu. Oh, kalau fasikulernya bentuknya besar-besar, artinya apa? Dia pasti encer magmanya. Kok bisa tahu? Coba aja. Ya, di aqua galon tadi berapa fasikulernya? Cuma satu. Di mana? Di antara permukaan air dengan leher botolnya.
Tapi kalau kita punya hand sanitizer yang kental, yang dari gel, vasikuler di mana terperangkap di dalam itu. Kita sudah sering ngelihat sebenarnya. Jadi kekentalan magma itu secara relatif bisa diukur dari bentuknya. Tadi apakah dia besar, apakah kecil. Contoh yang lain, saya yang sama Pak Idam nih, yang di 1883 Krakatau itu. Coba cari PAMIS 1883 di sini dan PAMIS yang 2018. Maksud saya adalah coba kenali dari vasikulernya itu, tapi tidak saya ucapkan. Kalau letusan 1883 yang letusan eksplosif, maka kita harus mencari yang bagaimana. PAMISnya itu kecil-kecil, gepeng-gepeng. Karena dalam satu waktu yang sama dia harus keluar pintu, katakan 1000 bubble, maka vasikulernya gepeng-gepeng, bisa diikutin ya. Itu karena letusan eksplosif. Tapi kalau letusannya pelan-pelan, satu waktu keluar satu, bentuknya bagus-bagus, membulat-bulat. Jadi batu apung kalau dapat buat gosok tanah jin kita itu, atau gosok daki, gitu ya, kalau lagi mandi, diperhatikan ini, oh ini bentuknya kecil gepeng, wah ini pasti eksplosif nih. Ya kok bentuknya biasa aja, ini pasti kurang eksplosif. Pada waktu saya mengajar di ITERA, antara gedungnya satu gedung lain, isinya semuanya PAMIS. Terus bilang, ini Pak ini dari letusan gunung api yang di sini, begitu saya lihat, enggak nih kayaknya, pasti letusan eksplosif. Ya, dia boleh nggak setuju sama saya kan, saya ngeliatnya dari tadi. Vasikulernya pipih-pipih, kecil-kecil, gepeng-gepeng, artinya dia harus dengan tekanan yang tinggi. Bayangin dari vasikuler kita bisa cerita banyak hal. Ya, dari vasikuler kalian bisa saya ajak pulang sama Pak Idam balik ke Carita, atau kalian mau bermalam di Krakatau gitu ya. Itu contoh gitu ya. Saya lanjut. Ini tadi sudah dibahas ya. Jadi kalau kita melihat kaldera de la Fournaise ini tidak ada kaitan dengan MH317 yang hilang ya kan di selatan juga ya. Bagaimana kita menafsirkan kaldera ini terbentuk pertama ini berikutnya, dari potong memotong kalderanya, dari pola konturnya. Yang masih rapat itu yang terbentuk terakhir, yang berikutnya sedikit renggang berarti demikian. Dan yang paling acak-acakan dia pasti kaldera yang pertama. Ya. Jadi di topografi itu kita sering melihat gini aja, oh ini konturnya rapat, ini renggang. Harus didatangin kontur yang rapat sama renggang ini apa litologinya. Oh ternyata litologinya sama. Kenapa yang rapat sama renggang bisa litologinya sama? Kalau litologinya sama, kontur yang rapat sama renggang, pasti yang rapat dia lebih mudah daripada yang renggang. Bisa diikutin idenya. Sama-sama punya kulit nih. Kulit adik kita yang bayi sama kita pasti berbeda. Itu. Tapi kalau rapat sama renggang itu dicek lapangan ternyata litologinya berbeda, ya jelas lah. Yang rapat katakan resisten lava, yang renggangnya pirokrasi kita bisa tahu. Tapi kalau litologinya sama, belum analisa umur, kita harus bisa mengatakan yakin ini adalah indikasi nih. Yang konturnya renggang dan dicek lapangan batuannya adalah sama, yang ini harusnya lebih muda karena dia rapat, yang renggang harusnya dia lebih lapuk sehingga konturnya menjadi lebih renggang. Itu pun sama berlaku di sini. Ya, jadi kalau jalan ke Toba, jalan ke Batur, jalan ke Ijen, bisa melihat-lihat sendiri pada titik tinggi. Jadi yang mana yang pertama, mana yang berikutnya, silahkan tafsirkan, gitu ya. Paling tidak dari kuliah ini nambah kesenangan pada waktu kalian jalan-jalan melihat morfologi gunung api. Nah, ini juga penting, ya. Kalau kita melihat gunung api seperti ini, bisa nggak kita membayangkan apa gunung api ini lahir di bidang horizontal atau tidak? Bentuk kerucutnya. Kalau kerucutnya simetris, kita lahir punya di bidang horizontal, maka kerucutnya akan cenderung simetris ke segala arah. Arah radialnya tuh sama, ya nggak maksudnya sama tuh nggak gini. Diukur sini 5 kilo nggak gitu. Ya 5,1, 5,5 tuh masih dianggap simetris ya. Apa konsekuensinya kalau simetris? Artinya basementnya dia, tumpuannya itu horizontal gitu. Pada kedalaman berapa? Pada kedalaman tekuk lerengnya saat dia berubah. Saya ulangi ya. Jadi kalau bentuk gunungnya simetris, artinya lahir di bidang horizontal. Tapi kalau gunungnya tidak simetris, maka dia lahir di bidang yang tidak horizontal. Apa konsekuensinya terhadap mitigasi bencana? Banyak. Ya. Kalau dia gunungnya simetris, kerucutnya kawahnya juga tidak sumbing ke arah tertentu, maka kalau lavanya meletus kira-kira gimana nanti kalau lavanya dikeluarkan? Ke segala arah, adil kan? Tapi kalau dia sumbing, pasti ke arah yang terbuka. Kalau dia gunung apinya miring ke arah tertentu, pasti yang seperti yang saya katakan tadi di Batur tadi, dia miringnya ke arah timur. Kalau dia lava keluar, nggak akan tuh ke barat tuh ke Wayang Windu, nggak akan itu lavanya naik ke Wayang Windu, nggak bisa. Lavanya pasti akan ke arah timur. Jadi arah seperti ini. Nanti kita akan lihat nih, produk di sini ada lava, ada piroklastik dan sebagainya. Satu hal yang ingin saya tanamkan adalah ketika kita berada di satu depan singkapan
gunung api atau produk gunung api, kita bisa tahu secara lateral seberapa jauh posisi saya terhadap pusat erupsi. Secara vertikal apakah saya berada di bawah, di tengah, dan di atas, itu harus tahu tuh. Ya. Buat apa kepentingannya? Buat banyak hal, buat kesenangan satu. Buat orang geofisika juga, orang geofisika senang kan kalau dikasih informasi itu. Oh, ini estimasi ketebalannya dari data ini kurang lebih 10 meter, 30 meter. Orang geofisika buat apa? Ya buat tahu nanti bentangannya berapa yang mau dipakai, targetnya supaya kena kan gitu ya. Orang tambang juga perlu. Ya, kalau ketebalannya 100 meter ya kayaknya nggak pakai pacul lah gitu ya, apalagi pakai sendok, ya harus pakai bor, misalkan di jekro bapak dan sebagainya, itu perlu. Jadi ya. Oke. Ya, kemudian jenisnya tadi kita sudah diskusikan, ada yang eksplosif, ada yang efusif, nanti akan secara khusus. Saya akan mengundang kawan saya membahas secara khusus tentang efusif sama eksplosif. Kenapa kadang-kadang dari gunung eksplosif bisa berubah menjadi efusif, kenapa efusif bisa berubah jadi eksplosif. Ya. Mungkin akan dibahas juga tentang ini piroklastik yang flow, surge, dan deposit, kemudian yang resedimentasi, lahar secara umum juga nanti kita akan bahas. Ya. Oke, ini mengingatkan saja bahwa kalau kita mau melakukan deskripsi gunung api, batuan vulkanik, apa itu batuan vulkanik? Batuan yang terbentuk di dekat permukaan dan di atas permukaan itu vulkanik. Kalau plutonik di kedalaman. Jadi dike yang dekat permukaan itu vulkanik, setelah permukaan itu vulkanik. Saya sampai berdiskusi kemarin gitu ya, bisa nggak sih kita delineasi kenapa di suatu tempat bisa hadir seal, kenapa di suatu tempat hadir dike, itu harus ada penjelasannya ya. Ya. Ada yang tahu kira-kira kenapa hadir seal sama dike? Bisa nggak sembarangan? Seal sama dike berasosiasi, tapi ketika suatu tempat dominannya seal, dia sealnya yang lebih banyak. Ketika dominannya dike, dike-nya lebih banyak, artinya ada kontrol nih struktur. Bayangkan begini, di meja depan kita ada satu rim A4, kemudian saya kasih horizontal stress, saya tekan kanan kirinya, maka di antara kertas yang satu dengan kertas yang lain cenderung terbuka nggak? Cenderung terbuka. Kalau saya kasih air, airnya lebih mudah menembus, saya tetesin dari atas atau dimasukin dari samping? Bisa jawab dari samping, itulah seal. Kebayang ya? Kalau dike berarti yang bekerja adalah yang vertikal. Vertikal, dia gembung begini, maka dia akan mudah masuk. Mudah-mudahan terbayang, bisa membayangkan yang hadir secara daring juga. Saya kasih lagi. Ini meja coklat, di atasnya saya kasih kertas. Kalau saya kasih slime di antara meja sama kertas, slime itu akan cenderung nyembul ke atas menjadi lakolit atau menjadi lapolit ke bawah. Tahu jawabannya pasti kan? Dia pasti lebih cenderung mendesak ke atas. Karena di atas kertas, di bawahnya meja. Jadi tahu sekarang kenapa jerawat ke atas sama bisul ke atas. Itu bukan soal gaya-gayaan, karena kalau ke bawah kena tulang gitu aja. Jadi dia akan naik ke atas. Jadi lakolit sama lapolit pun kita bisa paham kenapa hadirnya cembung ke atas, kenapa hadirnya cembung ke bawah gitu. Bagaimana kalau kemudian tekanannya sama? Apakah sih yang terjadi? Nah itu contoh saja ya, bahwa ternyata hal yang seperti itu bisa dijelaskan dari kehadiran batuan yang ada di atas dengan di bawahnya. Bisa dijelaskan distribusinya dari present day atau stres yang bekerja pada waktu magma itu terbentuk di sana. Gitu ya. Jadi saya pun lagi diminta membantu lapangan di Batubara itu, ini problem nih. Problemnya awalnya adalah saya pengen mengambil dike di lapangan Batubara itu yang basalt untuk jalan hauling. Saya bilang bener nih masalahnya cuman ini. Kalau ini mudah buat saya hitung pakai geofisika, nanti keluar tebalnya, distribusinya tahu, saya bisa tahu estimasinya. Tapi masalahnya pasti bukan ini. Masalahnya saya tebak adalah ternyata ada sisi tertentu yang batubaranya lebih rusak daripada yang lainnya. Contoh ya. Contoh, kita pegang setrikaan nih. Setrikaan ini saya pegang, saya nyalain, saya arahin ke wajah kalian. Yang lebih panas ke arah wajah kalian atau ke saya? Ya ke sana pasti kalau dicolokin ya kan. Kenapa? Karena panasnya itu ke arah sana. Jadi kemiringan dari seal itu, kalau kita punya kemiringan ke arah tertentu, bagian hanging wall itu fluidnya akan lepas ke arah sana. Bayangin tuh. Itu hal sederhana yang sebenarnya sering kita lihat dengan cara kalau kita naruh setrikaan gitu ya, kita punya api unggun, anginnya ke sini itu pasti lebih panas daripada sini pada dari sisi sana gitu ya. Itu pun menimbulkan kerusakan di batubara. Itu menimbulkan kerusakan atau mineralisasi lebih intensif pada sisi hanging wall daripada foot wall. Silakan ada Mas STJ tadi saya lihat, ada Mas Giaista dan teman-teman dari tambang
Benarkah bahwa kemiringan dari suatu intrusi itu ternyata berpengaruh terhadap distribusi alterasi? Itu pun termasuk bagian dari pemahaman Vulkanostrat. Nanti ada contohnya, mudah-mudahan nanti bisa saya bahas ya. Baik, jadi sekarang masuk kegunaan ya. Mudah-mudahan kita akhirnya sampai 5,4 lah ya, supaya tidak terlalu capek. Yang pertama adalah kegunaan. Bagaimana kita bisa menafsirkan ketebalan? Bagaimana kita menafsirkan posisi kita? Dengan melihat gambar ini, kita harus tahu nih, ya, apakah kita berada di bagian atas dari suatu aliran lava yang tebal atau sudah di bagian bawah yang sini. Bagian yang warna pecah-pecah ini adalah autobreksia, breksi yang terbentuk karena proses pendinginan. Kenapa dia pecah-pecah? Karena pada waktu mendingin itu dari luar dulu. Ini kontak dengan udara yang di bawah kontak dengan batuan dasarnya. Karena dia mendingin maka terbentuk dulu kan, menjadi padatan. Tetapi dalamnya masih flowing, masih mengalir. Ada yang ditarik ke atas, ada yang tarik bawah sehingga dia pecah-pecah seperti ini. Apa yang membedakan autobreksia di atas dengan autobreksia yang di bawah? Autobreksia yang di atas adalah satu, ada fasikulernya. Kenapa? Karena gas naik ke atas. Autobreksia yang di bawah, fasikulernya lebih sedikit, kadang-kadang tidak ada karena gasnya sudah lepas ke atas. Mudah-mudahan bisa diikutin ya. Kenapa saya tidak bilang efek bakar? Yang di bawah ada efek bakarnya. Efek bakar bisa muncul, bisa tidak. Ya, contoh efek bakar. Kalau saya punya setrikaan yang tadi, kemudian saya taruh di meja kayu ini tempat saya naruh laptop, itu ada efek bakarnya. Tapi kalau setrikaan ini saya taruh di lantai sini, tidak ada efek bakarnya. Karena apa? Karena temperaturnya tidak cukup panas memberikan ini. Dulu kita bilangnya kalau ada batuan apapun diterobos batuan buku ada efek bakar, ternyata enggak tuh. Contoh kalau koyo ditempelin ke badan kita ada efek bakarnya? Enggak ada. Atau kesetrikaan, iya ada efek bakarnya. Artinya efek bakar ada syaratnya. Satu, bahwa batuan yang merobos, magma yang hadir berikutnya harus lebih panas dari batuan yang ada sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, geometri. Kalau ruangan ini sebesar ruangan Hilmi, katakan 10 kali 10 meter, penghangat ruangannya itu adalah solder buat ngelas itu, hangat nggak? Ya nggak hangat. Bisa diikutin ya. Tapi kalau pemanas ruangannya sebesar TV atau sebesar kulkas atau TV, itu mungkin akan kerasa. Jadi geometri. Yang ketiga nih, efek bakar syaratnya adalah apa? Harus ada clay size mineral. Clay size mineral. Jadi mineral atau clay size butiran berukuran clay size gitu ya. Maksudnya gini, kenapa pada waktu kita belajar kimia dulu, ya, supaya reaksi berjalan ke kanan adalah temperatur dinaikkan, gitu satu ya. Supaya reaksi berjalan ke kanan, energi kinetik dinaikkan, diaduk, atau ditambah katalis, atau dihaluskan. Jadi kenapa kalau kita punya gula batu, gula pasir sama gula donat, diaduk pada kecepatan dan temperatur yang sama, gula donat larut duluan karena bidang permukaannya luas. Karena dia halus, maka dia permukaannya luas. Jadi kalau lava ini menumpang di atas batu lempung, kemungkinan besar ada efek bakarnya. Menumpang di batu pasir yang weki, masih ada efek bakarnya. Batu pasirnya yang arnit, belum tentu ada efek bakarnya. Menumpang di atas granit, bisa jadi nggak ada, gitu ya. Udah kayak koyor ditempelin ke kita aja, boro gosong, dia cuma anget aja, gitu ya. Dari situ kita bisa paham nanti posisi kita ada di mana, di atas atau di bawah. Kalau ada di atas di sini, apa artinya? Di bawah sini masih ada dong, gitu kan maksudnya. Saya pernah nih ya ngebantu untuk bahan galian C untuk bendungan. Yang diambil adalah dicarinya batuan yang kuat tekannya bagus. Di mana yang bagian kuat tekannya bagus? Pada bagian tengah ini yang masif. Di bagian atas yang sini yang ada kekar belembarnya, kuat tekannya dia berkurang. Yang di atas sini pecah-pecah dan fasikularnya apalagi gitu ya kan ya, pasti jelek. Begitu nyampe ke Raja Basa, ya saya masih ingat tuh, pemilik yang mau datang itu langsung sedih begitu. Wah, ini cilaka Pak Mirjam katanya. Batuannya remuk ini banyak fasikulernya. Wah, udah sedih bener dia. Dia bilang, udah saya biarin aja 15 menit. Udah selesai Pak sedihnya. Saya bilang, oke kalau udah saya bicara. Saya bilang ya, gimana Pak Mirjam? Ini kalau ada kayak gini, bagus nih artinya. Retak-retak dan banyak fasikulernya. Kok ini Pak Mirjam ini bercanda atau ngehina katanya. Pak, saya bilangin, kalau kita punya yang ada fasikulernya dan ada autobreksianya, itu artinya bagian luarnya. Wah, apa itu bagian luarnya? Bagian dalamnya masih ada. Wah, langsung katanya berbinar.
Jadi Bapak bisa jual yang jelek ini untuk gitu ya, urukan jalan. Nanti di dalamnya kita punya yang agak sedikit masif mulai berlembar untuk yang lain, bangunan. Yang Bapak cari yang masif itu untuk bendungan. Bayangin tuh. Dari pemahaman sederhana konsep vulkanostratigrafi lava aja kita bisa mengasih rekomendasi mana yang dijual murah, dijual sedang, dijual mahal kan. Tapi kalau kita tidak tahu tentang profil lava, mungkin nangis bersama kita di situ ya. Iya Pak, ini sedih sekali Pak. Wah, gimana ya? Nggak selesai urusan jadinya. Itu contoh ya. Ini rasionya tidak tetap ya, tapi secara ini kurang lebih 1:1, misalkan contohnya. Jadi kalau kita contoh begini, kita bisa mengestimasi nih berapa ketebalannya. Bayangin ya, dari situ kita bisa estimasi nih berapa ketebalannya. Ketebalan ini dibutuhkan buat apa? Dibutuhkan oleh orang geofisika, metode apa yang pas, bentangannya berapa. Orang geofisika perlu itu kan. Targetnya berapa sih sebenarnya? 200 meter kah? 20 meter? Bentangannya pasti berbeda. Begitu itu dikonfirmasi, orang tambang bilang, wah ketebalan segini nggak bisa lah Pak, pakai pacul apalagi pakai sendok gitu ya. Ini pasti pakai mesin bor yang sekian. Terus ke arah sana. Nah, saya balik ke sini. Di ujung aliran lava ini, kita lihat kekar-kekar berlembar yang terpancung berlawanan dengan arahnya. Jadi kalau ini lereng tangan saya ada lereng gunung api, maka ke arah ujung sana, di flank ini, dia lavanya kemiringan kekar berlembarnya hampir searah dengan kemiringan lereng. Di ujung sana kan dia horizontal, dia mulai terpancung. Jadi dari sini kita bisa tahu nih, kalau ada lava yang arahnya sesuai dengan kemiringan lereng tiba-tiba berbalik, berarti kita jalan ke arah hilir. Bisa diikutin ya? Dan sebaliknya, jadi kita harus tahu kemana. Jadi bayangan gunung apinya itu tidak terlihat seperti Papandayan, seperti di utara Bandung ini, tapi gunung apinya berupa gunung api out andesite formation. Yang ada adalah singkapan lava dan piroklastik, harus jalan kemana? Di mana pusat erupsi itu adalah tadi, daerah yang mungkin kaya akan mineralisasi kan? Kan tidak ada informasinya, belok kiri emas, belok sana perak, lurus kosong, nggak ada. Adanya hanya singkapan lava sampai piroklastik, tapi gimana nih kita bisa sampai sana? Salah satunya adalah ini. Ya, saya cepat saja. Ini lava yang muda dia mengalir di sungai, agak sedikit dewasa dia pindah ke atas. Kenapa? Karena aliran sungainya dia pindah menggerus batuan yang lebih lunak. Begitu sudah tua, terpotong-potong. Bayangin kalau kita punya 3 potongan lava ini, kita bisa bilang gimana? Oh, jangan-jangan 3 pusat erupsi, nggak salah, ya kan? Tapi kalau kita sampai menyimpulkan ini dari 3 erupsi, berarti kita mengatakan gunung api itu setidaknya meletus 3 kali kan? Gimana tuh sejarahnya? Jadi berubah. Boleh nggak? Ya boleh, tapi tergantung pemahaman kita jadinya. Bahwa ini sebenarnya hanya satu. Target kita tuh yang ini, naiknya ini yang dicari. Ini nih pusat mineralisasinya yang dicari. Tapi informasi yang dilihat sepanjang jalan di pegunungan selatan itu adalah ini. Kemana arahnya? Kita harus lihat. Contoh yang lain dari lava adalah kalau kita punya kesejajaran mineral, arah tertentu itulah arah dari aliran lavanya. Kenapa di sungai itu batuan sumbu panjangnya mengarah ke arah tertentu, benar kan? Yang dikatakan sebagai imbrikasi, karena itu adalah alirannya. Berarti kalau tidak sesuai arah aliran kanan kiri, ya mengikuti panjangnya saja. Jadi kalau kita menempati mineral panjangnya begini, searah handphone saya, ya pasti kanan kiri, tidak utara selatan. Cuma 2 itu pilihannya. Ya, jadi itu untuk lava. Ya. Ini kita lihat profil lava secara umum, kita punya namanya spectra 4. Jadi spectra 4 itu adalah tinggian yang disebabkan pada waktu lava keluar itu seperti lava fontaine, air mancur. Bahkan ya di gunung api yang perisai pun kadang-kadang ada piroklastiknya. Kenapa? Karena pada waktu keluar airnya nyembur pertama kali lavanya itu membentuk lava fontaine itu spectra 4. Begitu dia mengalir ke lembah, dia berubah tukuk lerengnya, dia baru-baru melebar gini nih, seperti alluvial vein. Jadi kalau kita mendapatkan data-data yang seperti ini di seismik dan segala macam, mungkin bukan delta gitu ya, bisa jadi ini maksud saya. Boleh aja dipegang satu gitu ya, tapi paling nggak saya soal ini mengasih tahu bahwa bentukan kayak begini, perubahan tukuk lereng, gambar seperti ini, lava bisa menyerupai delta vein ya. Nah, ini yang sering dipegang nih, tadi yang saya katakan. Begitu lava itu seolah-olah hanya di sentral dan proksimal. Ini kan ada tapinya nih, kecil ya, kadang-kadang nggak dibaca. Kapan nih boleh dipakai? Kalau gunung apinya strato dan komposisinya adalah basaltik andesit sampai andesitik. Begitu dia komposisinya basaltik, lavanya itu bisa mengalir lebih jauh dari fase proksimal. Contoh rumah saya di Antapani 35 kilo dari Tangkuban Perahu, pada waktu ngebor itu kena lava. Airnya nggak hangat. Kenapa? Karena udah 35 kilo, bukan di fase proksimal lagi, tapi sudah sampai fase distalnya. Jadi ini
menceritakan bahwa kalau ada lava belum tentu posisinya di sentral sama proksimal. Karena lava basalt bisa mengalir sampai ke distal. Kenapa kok bisa? Ini jawabannya, ya. Viskositas. Ketika viskositasnya rendah, dia encer sekali, temperaturnya tinggi, maka dia bisa mengalir jauh. Jadi kalau sekarang sudah belajar gunung api, kalau lihat gunung api meletus, oh warnanya emas kekuningan, warnanya kuning agak kemerahan, warnanya merah gelap. Nah ini udah pasti viskositasnya relatif berubah ini. Yang paling terang itu paling tinggi temperaturnya biasanya akan menjadi lebih encer. Ya. Ini contoh ya. Dari Tangkuban Perahu ke rumah saya itu baru 35 kilo. Ini satu negara bagian, ini skala 100 kilo tuh seperti ini. Jadi dari Idaho sampai Portland itu kurang lebih 500 sampai 600 kilo. Kalau kita ngambil ujung dari ini nih, aliran lava ini, ya cocoknya buat bahan galian C, bukan buat geothermal. 500 kilo itu dari sini ke Karangsambung, kurang lebih ke Jawa Tengah. Nah itu baru 500 kilo, baru dapat pusat erupsinya di sana. Bisa dibayangkan kan? Tapi kalau kita tidak pakai konsep vulkanostratigrafi, ada lava pokoknya itu, ya sudah, ambil saja. Ini sekilas, nih, bentukan ini menarik nih. Kalau kita tidak melihat data di bawah ini, bentukan seperti ini, anti clean. Kalau enggak, terumbu. Begitu dibor, ternyata isinya perselingan. Dari tuff, andesit, ada limestone dan segala macam. Gunung api strato yang tadi saya sampaikan di utara Bali tadi. Loh kok bisa gunung api muncul laut? Kenapa nggak boleh? Gitu ya. Nah, saya cerita tentang ini. Ternyata gunung api ini ada 5. Di kanan kirinya 2, di timurnya juga ada 2, di baratnya ada 2, di sini ada 1. Kira-kira kanan kirinya itu menurut kita, kalau konsep vulkanostratigrafi, gunung yang sama atau terumbu karang juga? Terumbu karang atau gunung api yang sama? Kalau melihat konsep gunung api sekarang, subduction utara selatan, gunung apinya itu berjajar barat timur, apalagi setelah dicek geokimia adalah berkaitan dengan subduction, kemungkinan besar 2 tonjolan kanan kiri di baratnya itu ya adalah barang yang sama. Tapi kalau mau dibor silahkan, tapi saya udah bilang loh, ini secara stratigrafi gunung apinya berkaitan dengan subduction, artinya clear. Kalau kita punya gunung subduction, maka yang barat timur itu kemungkinan besar subduction. Tapi kalau ini hotspot, mungkin yang duanya itu tidak berkaitan dengan subduction. Bisa diikutin kan idenya? Jadi kalau itu hotspot, berarti tidak berkaitan dengan subduction, bisa jadi adalah terumbu. Ya, nah yang berikutnya ini saya akhiri sampai sini karena sudah ini. Ejekta, apa yang kita bisa pelajari? Dari ejekta ini kita bisa tahu posisi kita terhadap jarak gunung api. Kalau kita jalan ke arah tertentu, butiran semakin kasar, nah ini pasti kita ke arah pusat erupsi. Sebaliknya semakin halus, berarti kita ke arah yang berlawanan. Apa yang kita bisa pelajari secara vertikal? Gunung api kan begini nih. Ini ada yang kasar, menghalus, kasar, menghalus, kasar. Perhatikan baik-baik gitu ya. Gunung api itu biasanya akan memiliki pola dan ini yang sama. Ya, ketika polanya kasar halus itu berarti orangnya tipikal gunung api adalah marah dulu kemudian baik, marah baik. Tapi ada juga yang ini baik-baik marah, baik-baik marah, jadi balik reverse. Ada yang baik marah baik gitu, jadi bentuknya simetris di tengah-tengah. Itu perhatikan baik, polanya akan sama. Ya, di sini yang selain bisa mempelajari tadi adalah ini pertanyaannya, kenapa warnanya gelap tetapi adalah produk birokrasi kejatuhan? Kan nggak umum kan? Biasanya eksplosif itu warnanya terang. Jadi bagaimana supaya yang warnanya gelap itu yang biasanya encer tetapi dia bisa letusan eksplosif? SiO2-nya pasti rendah. SiO2 yang rendah itu biasanya encer kan? Tapi kenapa bisa eksplosif? Gampang, diturunkan temperaturnya. Jadi coklat, mentega itu bisa kental, bisa encer tergantung temperaturnya. Jadi kalau basalt yang tadinya encer supaya dia menjadi kental dan menjadi eksplosif, gampang, temperaturnya harus rendah. Gitu ya. Mungkin sampai sini dulu supaya tidak terlalu banyak. Saya pikir sudah ada diskusi. Kasihan Pak Idam. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mirjam. Wah, ramai sekali sebenarnya. Tidak cukup 2 jam. Tapi ini sudah banyak sekali pertanyaan, Pak. Memang harus ini. Baik, silakan Bapak Ibu. Oh, ini sudah ada banyak di chat ya. Yang di sini. Ya, ini terima kasih Pak Ipul ya sudah memberikan apa namanya klarifikasi. Apakah betul katanya Pak? Ini daerah lapangannya lapangan migas sama satu lagi lapangan di atas Jatibarang dan lapangan Kangean katanya. Betul Mas, saya bantu jawab. Oke. Ya betul Mas, itu lapangan migas itu ya. Yang satu di Jatibarang, yang satu Kangean. Problemnya adalah ternyata daerahnya vulkanik tetapi
tidak kita gunakan dengan baik, sehingga pada waktu mau dicari distribusi dan kemenerusannya itu kita bermasalah gitu. Sehingga tadi lapangan yang tadi seismik itu salah satunya adalah yang di Kangean. Jadi problemnya mereka punya beberapa tinggian, tapi ketika dibor salah satunya yang paling besar isinya adalah vulkanik. Pertanyaan berikutnya adalah apakah dua yang di Bata Timur tadi adalah barangnya sama atau terumbu? Maka dengan berhati, dengan apalagi data geokimia yang berkaitan subduction, maka pola Barat Timur itu sepertinya adalah seperti gunung api kuarter. Tapi kalau itu hotspot, maka ada kemungkinan kanan kirinya bisa jadi adalah terumbu. Baik, terima kasih Mas. Selanjutnya dari Jevanya Mas, ini ada. Udah Mas Ibul masih banyak. Silakan Mas Ibul. Ada mau di. Oke, terima kasih. Enggak, tadi itu karena tadi waktu terima kasih nih Pak Idam sama Om Mirzam. Jadi tadi memang ini aja karena tadi kan selalu menyebutkan lapangan gitu kan. Tapi waktu disebutkan ada Jatibarang, kemudian disebutkan Kangean, oh berarti saya hanya klarifikasi aja memang tadi. Jadi itu memang waktu itu cerita tentang lapangan migas gitu ya. Karena belakangan tadi waktu kan contoh ada lapangan batubara juga gitu kan ya. Itu. Maksudnya nanti Om menyebutkannya. Kemudian ini Om karena saya orang sedimen sebenarnya. Nah, tadi kan untuk itu tekstur ya tadi salah satu kuncinya kalau kita di lapangan. Artinya tadi kalau teksturnya lebih kasar, artinya kita menuju ke lebih pusat gitu ya, pusat untuk erupsi. Nah ini artinya kalau kita kadang-kadang di lapangan mungkin nggak terlalu berbeda ya tekstur kasar halusnya itu atau porfiritiknya mungkin agak nggak itu berarti bisa dibantu dengan petrografi ya. Kita akhirnya sampling dengan petrografi itu jadi lebih kelihatan. Nah, selain itu, apakah ada metode lain gitu untuk melihat itu ya? Sebelum nanti kan kita ada penafsiran atau interpretasi untuk lebih tadi tua mudanya itu, yang ternyata memang lebih kompleks gitu ya, memang tidak mengikuti kaidah-kaidah stenonya sedimentologi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin langsung Mas. Iya, Mas Ipul benar. Jadi pengamatan pertama di lapangan adalah megaskopis gitu ya. Ketika megaskopis ada keterbatasan petrografi tidak bisa, kemudian baru geokimia gitu. Nah, tapi harapannya dengan adanya konsep vulkanostat itu tidak langsung kita, terutama mahasiswa itu menyerah dengan geokimia gitu ya. Udah saya berikan aja geokimianya, nanti keluar apakah TU2-nya di bawah 1,25 atau tidak. Tetapi mereka punya visi itu di lapangan. Jadi ketika mendapatkan tekstur yang berbeda, mereka sudah dapat indikasi awal bahwa harusnya ada sesuatu yang berbeda dari originnya gitu ya. Kalau tidak masuk lagi, maka ya kemudian nanti ditambahkan petrografi belum mengkonfirm lagi, baru kemudian geokimianya baru kita apply. Tapi tidak langsung gitu ya, tapi harus kita lihat dulu di lapangan. Baik, terima kasih. Mas Ipul masih ada? Ini aja sebenarnya saya nanti tidak lanjutnya, karena selama ini di Unpad ya, di Pakuan misalkan kita ini kan kalau pemetaan, kan anak mahasiswa selalu dibatasi pemetaan hanya dilakukan di daerah sedimen gitu ya. Nah, jadi sementara kalau ada vulkanik itu biasanya ya karena untuk bumbu-bumbu saja, untuk pemanis, ya biasanya mungkin sebagai daik atau sil gitu. Tapi kalau kita dari regional gitu, kita kelihatan ada vulkanik, nah ini kita sedang coba, karena Pakuan sendiri kan kita ada di Bogor itu di kakinya Gede Pangrango dan juga Salak gitu. Nah kita kan mau nggak mau memang sebenarnya harusnya belajar. Kebetulan teman-teman kolega dosen di Unpad ini kan kita rata-rata soft rock gitu loh. Nah ini kalau kita mahasiswa mulai saya coba untuk ada yang mungkin 50% bahkan sampai 60% daerah pemetaannya 7 km kali 7 km persegi ya. Itu untuk belajar ini ya nanti saya mau ini sih terus terang mau minta tolong Om Mirzam atau kawan-kawan di pusat vulkanologi itu untuk bantulah ya. Karena kita supaya mahasiswa ini tidak harus selalu sedimen gitu untuk pemetaannya. Ya, baik, terima kasih Mas Ipul. Insya Allah mungkin gitu ya. Mungkin, Mas. Siap, terima kasih Mas Ipul. Kita sangat senang sekali bahwa ada beberapa dosen justru kebalikannya gitu ya. Ketika bekerja di daerah batuan vulkanik sama batuan beku lah ya, sama metamo, oh itu tidak ideal katanya. Karena tidak bisa mengukur sekdip. Justru di situ kesulitannya gitu ya, karena sekdip sudah diajarkan di Karang Sambung gitu ya, kita mengajarkan sesuatu yang berbeda. Jadi insya Allah nanti kita bisa berkolaborasi dari TB atau dari Yagi, siapapun silahkan Mas Ipul, diinformasikan saja nanti kita bantu. Terima kasih Mas Jam. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ipul. Selanjutnya Mas, ini masih cukup waktu, mudah-mudahan satu lagi pertanyaan, ini dari Jevanya. Izin bertanya Pak Mijam katanya, apakah mungkin double change volcano tidak terbentuk di Jawa pada saat di posisi old andesite formation? Karena posisi subduksi Jawa pada saat itu
yang masih oblik sehingga kedalaman masih belum tercapai. Mengingat pada saat early Eocene menurut Hall ya, dari Jawa hingga Sumatera masih mengalami dextral strike slip motion, dan kemudian OAF mulai terbentuk di sekitar middle Eocene. Ya, baik. Ini menarik gitu ya. Makanya modelnya Robert Hall itu selalu diupdate ya. Diupdate dari tahun ke tahun dan modelnya berbeda. Bahkan yang terakhir itu pada posisi Old Desert Formation dia posisinya sudah perpendikular. Yang terakhir adalah di utara Jawa Timur, di kakinya Baluran itu, di utaranya Ijen, di utaranya Raung, beberapa batuan Miosen ya, itu sudah muncul. Kalau itu sudah muncul pada ini yang sama, maka kita bisa membayangkan sebenarnya evidence-nya baru muncul di Jawa Timur. Ya, artinya kita punya posisi Old and Desert Formation atau yang ekuivalen, tapi posisinya berada di utara gitu. Nah ini menarik gitu ya, tapi konteksnya benar dari Jeva ini. Jadi kalau misalkan dia belum perpendikular atau data itu belum expose, maka dulu ditariknya masih oblik. Tapi begitu nanti sudah muncul Old and Desert Formation yang tidak pada posisi selatan, saya yakin teori model tektoniknya itu akan berubah. Jadi itu akan menunggu waktu. Jadi antara orang struktur, orang sedimen basin modeling, dan juga orang petro harus duduk bareng. Karena Pulau Jawa ini satu modelnya, nggak mungkin ada lebih dari satu harusnya kan ya. Dan tidak mungkin benar semua gitu. Benarnya pada waktu datanya itu aja. Tapi kalau di-combine gitu, harusnya kita melihat tadi. Termasuk temuan baru yang ada di daerah Banyuwangi itu, yang ada informasinya ada sedikit di utara. Gitu ya. Baik, terima kasih Mas. Ada 2 pertanyaan tambahan Mas? Ya. Oke, yang berikutnya dari Mas Andi dari Unpad berkaitan dengan ya beliau geofisika, kebetulan sedang melakukan riset skripsi terhadap endapan PAMIS letusan Krakatau 83 untuk studi magnetik. Setelah proses analisis, komponen ditemukan beberapa jenis PAMIS dengan warna dan bentuk vesikular yang berbeda satu sama lain meskipun ditemukan pada satu lapisan yang sama, entah flow atau fall katanya ya. Apakah perbedaan warna tersebut terkait dengan perbedaan proses magmatik yang berlangsung atau apakah ada faktor lain yang mempengaruhi proses pembentukan berbagai warna PAMIS tersebut? Iya. Kita dulu membayangkan suatu letusan besar kaldera itu harus di-trigger oleh sesuatu yang sangat ekstrim. Ternyata tidak demikian gitu ya. Ketika dua buah komposisi magma bercampur pada kondisi yang sangat berbeda, dia bisa meletik kemudian menimbulkan ledakan besar. Kayak minggu lalu saya bilang, jangan pernah coba-coba menyampur minyak panas sama air gitu kalau kecuali nggak mau petak-petik gitu kan ya. Ya kan, akibatnya apa? Ketika dua komponen itu dicampur pada temperatur yang kontras, yang terjadi adalah letusan. Keluar, minyaknya keluar sebagai komposisi sendiri dengan warna tertentu, airnya keluar dengan komposisi tertentu. Maka perbedaan warna tadi adalah mencerminkan proses tadi. Bahkan kadang-kadang belum bercampur sempurna, dia layering dan sebagainya. Kelihatan sebagai zebranya itu, gelap, terang, dan sebagainya. Itu pun juga mengindikasikan proses, begitu ya. Jadi warna itu jelas mengindikasikan komposisi magma yang berbeda. Apakah nanti komponennya bisa bercampur sempurna menjadi mixing, apakah dia tidak bisa bercampur, mingling dan sebagainya, atau dia tetap zonasi ke bawah. Cerita itu nanti bergantung dari warna, justru itu yang harusnya kemudian diidentifikasi, Mas ini ya, Mas Andi ya. Mas Andi. Itu Mas Andi kira-kira. Oke, baik, terima kasih Mas. Nah ini pertanyaan Pak Asep, Permana ini lebih memperjelas Mas nih. Ketika dalam komposisinya PAMIS, tapi PAMISnya ada yang hitam dan putih, ini bagaimana nih Mas? Apakah satu source atau beda nih Mas? Iya, satu source tuh bisa begini. Jadi kalau kita bayangin satu source itu kan satu dapur magma, Pak Asep ya. Bisa demikian. Jadi pada waktu magma itu mengalami diferensiasi, itu bisa memisah. Ada magma yang lebih ringan di atas dengan komposisi yang lebih ringan, dengan ada magma yang lebih gelap komposisinya di bawah. Jadi kalau itu yang dimaksud adalah satu source, tapi bisa juga itu berada dalam dua depth yang berbeda. Nah Pak Idam ini yang pakarnya nanti. Jadi apakah warna hitam dan putih ini selalu dua source yang berbeda? Bisa iya, bisa tidak. Ya kan? Tapi kalau misalkan nanti kita detect apakah dia adalah dari satu sumber yang sama, jadi kayak misalkan saya kayaknya sama Pak Asep mirip nih wajahnya, tapi belum tentu saudara, harus cek DNA dulu. DNA-nya ternyata satu saudara, ya berarti dia satu sumber yang sama. Tapi kalau kemudian itu berbeda, dia dua posisi yang berbeda. Nanti kita cek depth dan temperaturnya yang berbeda, lebih meyakinkan lagi itu bahwa dia berasal dari dua sumber yang berbeda. Nanti kita tunggu Pak Idam, Pak Asep, tenang. Ini dilewat. Oke, baik, terima kasih Pak Mirjam. Ya terima kasih Pak Permana, Pak Asep. Jadi mungkin ini waktu sudah jam 5.
kita akhiri saja terlebih dahulu untuk sesi yang kedua ini. Banyak sekali hal yang kita dapatkan hari ini gitu ya, berkaitan dengan vulkanostratigrafi, merefresh kembali dan kegunaan jembatannya terhadap dunia eksplorasi, baik migas maupun mineral. Baik, itu saja mungkin. Sebelum saya akhiri, seperti biasa kita akan lakukan sesi berfoto. Mbak, tolong dibantu Mbak. Silakan dikomando mungkin ya Mbak Edwin. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para sesepuh, Pak Mas Ipul, Mas terus ada siapa lagi, banyak sekali, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Dan ini mungkin tadi kemarin fasilitasnya hanya 100, jadi mudah-mudahan nanti minggu depan kita bisa menambah fasilitas. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya tutup terlebih dahulu, terima kasih banyak. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.